mengakui karena sudah jelas apa katanya yang dinamakan kebenaran. Kebenaran itu adalah sesuatu penyesuaian apa yang diucapkan dan apa yang Bang Soto, kita nggak bahas Yahudi loh. Tunggu dulu. Kita bahas tema. Ini bahas tema. Kita bahas tema. Ini bahas tema. Kenapa orang Yahudi tidak mengakui? Karena orang Yahudi itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Udah, itu kan tabiatnya orang Yahudi. Annal kalimata. Orang Yahudi. Dengar dulu. Diam dulu, diam dulu, jangan diganggu. Saya akan jelaskan. Annal kalimata tadullu ala musammahu. Kalimat itu menunjukkan kepada sesuatu yang jelas. Misalnya ini putih. Kalau ditanyakan sama orang yang salah, orang yang nggak melihat pasti bilangnya hitam, nggak tahu. Begitu sama dengan kamu, orang sudah jelas. Yesus itu adalah manusia. Bang, kembali ke tema, Bang. Tuhan. Itu bahas Yahudi loh. Iya. saya akan jelas. Saya kasih Saya juga ini kesempatan. bahas Yahudi. Iya, tahan Bang Amir, sudah Bang, tahan. Kita diskusi tidak maju ya. Kita ke Bunda Broni. Selamat malam Bunda Broni. Selamat malam Bunda. Bunda Broni, selamat malam. Bunda Ya, Broni. selamat malam, Bang. Ya, Bunda, apakah Ya. Bunda meyakini bahwa Yesus dan Yahweh itu sama atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Bunda bisa bernarasi siapa itu Yahweh, siapa itu Yesus, karena Bang kita ini tepuk tangan ini yang biru ini katakan Yesus sama dengan Yahweh. Silakan Bunda. Iya, Yahweh itu adalah sesembahan Israel dan anaknya adalah Israel. Nah, di luar Israel yang mengaku Yahweh adalah sesembahannya adalah jemaat iblis. Ya, itu ada dalam Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Ya. Sementara kenapa bukan Yahweh itu adalah Yesus? Karena ada datanya, dahulu sekarang aku tidak pernah berubah, ya. Dan Yesus sendiri, anak-anaknya itu seluruh dunia ini, siapa yang mau klaim dia? Pilihan bagi Anda, siapa yang mau Anda ikuti? YHWH tidak pernah mengakui Anda, ya. Tetapi ketika Anda mau berpihak kepada Yesus, harus lepaskan yang lainnya, begitu. Karena ada doa yang diajarkan Yesus, dikuduskanlah namamu. Jadi nama Yesus itu nama yang kudus, nama yang khusus, begitu. Sampai hari ini kamu belum meminta di dalam namaku. Jadi jangan salahkan Yesus kalau tidak meresponi permohonan Anda. Sekian, terima kasih host. Ya, tahan. Berarti menurut Bunda Yahweh memang bukan Yesus ya, dan Yahweh bukan Tuhannya orang Kristen. Betul, kalau memang Kristen konsisten, mereka harus percaya kepada Yesus, ya, bukan kepada Yahweh, begitu. Berarti sosok Yahweh ini sesembahan Yahudi ya, bukan sesembahan Kristen ya. Tidak ada hubungannya dengan Bapa Allah Yesus ya, betul ya? Tidak ada. Tentu narasi yang ada di dalam Yohanes 1:1 itu kan bapak-bapak gereja semua yang merangkum, menarasikan itu, bukan catatan Yesus itu. Ya, bagaimana Yesus mencatat? Kita harus pahami Alkitab ini abad keberapa, kan begitu. Dan Yeshua HaMashiach itu tenarnya, viralnya abad keberapa. Kedatangan Yesus itu abad keberapa. Nah, itu Masehi keberapa. Supaya kita jangan menelan semua apa yang dikatakan orang. Tetapi kan data itu sudah ada di tangan kita, nggak perlu lagi katanya, kan begitu. Oke, tahan. Sebelum kita ke Bang Datu dengan ke yang lain, saya tanya ke Bang Biru ini, bagaimana? Abang tidak sepemahaman ini, Bang Biru ini, dengan Bang tepuk tangan dengan Bang Broni. Bang, Ya, terserah aja sama dia. Bukan Yahweh. Ya, terserah aja sama dia. Kalau dia mau seperti itu, ya itu kan iman dia. Gitu loh. Meskipun dia juga bilang ngaku Kristen, nggak juga masalah. Kalau dia memahami Yesus sebagai pribadi yang beda dengan Yahweh, ya itu terserah dia. Kok Jadi bisa masalah buat beda? saya. Kok bisa beda? Terserah dia. Nah, tanyakan ke dia kenapa beda. Kita bawa data aja. Ini seorang Tanya ke scholar dia, kenapa Kristen ya. beda? Original, saya Ya, tidak ya. menuhankan Tuhannya Yahudi, kan begitu. Yesus Ya, yang saya ini tuhankan. boleh izin Ya, tahan dulu sedikit? Bang.
Karena bagi saya juga Yesus yang ada dalam perjanjian baru adalah Allah yang sudah ada dalam perjanjian lama. Udah selesai. Tidak salah. Itu loh. Oke, tahan Bang. Kita ke Bang Ini Dani dulu, kita Bang. bawa dari ini situsnya dari Departemen Herman Block. Ini yang bikin ini seorang scholar Kristen ya, yang sekarang menjadi ateis, mengatakan bahwa tidak, Yesus bukan Yahweh. Jadi konsep Yesus Yahweh itu tertolak. Tidak ada satupun narasi. Nah, Yesus bukanlah Yahweh, dan dalam post ini saya ingin menjelaskan alasannya. Ini Iya, siapa dia tadi? Siapa dia tadi? Brett Ateis. Eastman. Brett Eastman. Seorang Dia ateis. seorang Kristen, dia scholar Kristen. Terus? Ya, Ateis. ya, ya. Sekarang menjadi ateis beliau. Oke, udah jelas. Nggak perlu lagi. Iya. Ini yang menulis kitanya, Brett Eastman ini yang nulis. Ini dari Iya, terserah dia mau tulis apa, nggak masalah. bukan Yahweh. Nah, gini, saya boleh dikit ya bernarasi, Ya, boleh ya? apa-apa. Boleh ya. Silakan Apa Pak. Datuk? Di dalam pemahaman Yahudi, huruf YHWH, huruf gramaton itu tidak bisa dikaitkan dengan Yahweh. Kenapa? Karena YHWH itu bukan Yahweh pembacaannya. Penamaan Yahweh itu baru ada abad ke-16. Ini adalah dewa Kanaan. Dewa penyebutan Yahweh ini. Ini bukan Yesus, bukan Bapa. Tidak ada. Yahweh itu baru ada abad ke-16. Yahweh yang Anda sebut Yahweh itu baru ada abad ke-16. Tidak ada sebelum itu penyebutan YHWH, Yohed Vave, ya, atau Hasem disebut oleh orang lain, tidak pernah disebutkan Yahweh. Kalau Anda tidak percaya, kita panggilkan Yahudi ke sini. Gimana? Teruskan. Bang Datu, izin ya, begini. Sebenarnya pertemuan Musa itu ada di negeri Median. Itu adalah dewa Molok, Bang. Ya kalau Yahweh itu dikatakan dewa. Betul, dewa. Yahweh itu iya, dewa. memang dewa. Dewa ada Yahweh. Itu adalah dewa Molok karena Dewa dia Molok, kan ya, betul. meminta Ya, darah manusia. meminta korban Darah juga anak manusia. dia itu. Ya. Yahweh ini dewa Kanaan yang ada, yang dibuka pada abad ke-16. Penamaan Yahweh ini adanya baru ke-16. Orang Yahudi tidak pernah kenal nama Yahweh. Paham? Bang Ling? Nggak pernah kenal. Iya. Oke, terus maksudnya Kalau Anda mau memakai Yahweh, jangan kaitkan dengan Yahudi. Karena Yahudi marah ketika mereka disebut Yahweh. Tidak ada huruf huruf vokal di dalam YHWH itu nggak bisa divokalkan. Bisa vokal Yahweh nggak bisa. Paham? Paham banget? Terus maksudnya apa? Kau itu maksudnya masalahnya di Ya, mana? Anda kan mengatakan Yahweh itu Bapa. Iya, Kalau- itu kan saya. Iya, Kenapa? sementara Kau- konsep kau Bapa nggak terima? tersebut dalam Kejadian, dalam kitab Tanaknya orang Yahudi, Iya. Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan kitab Midrash dan kitab Targum, ya, tidak pernah dikenal Yahweh. Ya terserah kau lah di situ. Bukan Terserah saya, kau. Yahudi. Kau di situ. Ya udah terserah kau. Tak jadi masalah buat aku di situ. Itu loh. Bukan saya Kalau yang kau nggak bilang, mau orang terima Yahudi Yesus, bilang. ya udah nggak masalah. Dengar dulu. Dalam Gimana kitab sih kau Tanakh, Anda tahu nggak itu Tanakh? Ah udah, kamu mau kasih aja kan? Tahu nggak Tanakh itu apa? Kamu mau kasih tahu aku sejarah, kamu mau kasih tahu aku riwayat. Oh, udah jauh semua itu, Bang. Berarti Jadi saya kuncinya- setuju dengan Mbak Berni kalau penamaan bahwa Yahweh itu dewa. Saya setuju. Aduh, itu kalian berdua aja. Udah, kalian berdua aja yang setuju begitu. Apa? Nggak jadi masalah. Karena Yahweh itu tidak dikenal sama Iya, orang Yahudi. Anda ngambilnya dari mana? Terserah. Oh, ini perkara terserah apa kamu. ini? Terserah kamu. Apa ini? Gitu loh. Ini diskusi apa sih kok kayak gitu itu Bang? Kok diskusinya begitu? Ini jadi bingung kita. Jadi bingung aku ini. Tuhan tidak berubah. Kok kenapa ke Yahweh? Iya, Kok ngamuk-ngamuk itu yang abang ini? Tahan dulu Bang Kusum, Kristen Islam Bang. Yang di bawah ini, Bang siapa nih? Bang Cusbu, Kristen Islam. Ya. Kristen Bang Gotno, Islam. ini kepenuhan saya turun aja ya buat konten lain ya. Aku aja Bang Abdi, aku aja.
Udah, abang sini aja bang, saya turun dulu ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Kristen Islam. Jadi kalimat kata Allah jadi Yahweh, Allah adalah nama, Yahweh tidak ada dikenal. Allah adalah nama sesembahan umat muslim. Mbak Murni memakai kata Allah, enggak kan? Yesus. Kalau Yesus di tidak Bibel pernah memang YHWH itu nama, Bang. Iya, dia YHWH itu nama, betul. Iya, nama. Tapi namanya itu menurut orang Yahudi yang dari dulu, sekarang dan yang akan datang itu maksud orang YHWH tersebut. Bukan Yahweh. Betul Mbak Berni ya? Saya paham dengan Mbak Berni tadi, betul ya? Betul, betul. Nah, Anda yang biru tadi memakai Yahweh, Allah itu Yahweh. Dari mana Anda dapatnya literasi? Dari Bibel. Dari mana? Apa akun Tritunggal, Bang? Saya maklumi juga si biru ini. Ya makanya kalau kau Broni tahu datanya dapat di Bible, ya udah memang dari Bible, kenapa? Memangnya kenapa? Dari Bible datanya. Emang apa salahnya? Izin sebentar ya. Saya bantu host untuk menyapa Bang Husnul. Bang Husnul ini Islam apa Kristen, Abang? Islam. Islam ya. Bang Tumbal. Jatuh, aku tanya sama kau, apakah data itu di Bible? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Lanjut. Aku tanya sama kamu tanya di mana datanya Yahweh itu? Kok disama-samakan sama Yesus? Kan gitu kau tanya tadi. Nggak ada Yahweh itu sama Yesus. Nah, konsep kalian, saya dukung Bang Murni. Mbak Murni ini mengatakan bahwa Yahweh itu bukan Bapa. Saya dukung itu aja. Masalah Yesus itu YHWH, alam berantam dengan orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, Tuhan itu sesuai dengan bilangan 23:19 dan Hosea 11 nomor 9. Ya, kemudian dalam Yesaya 54 nomor 11, 45 nomor 11, bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan apapun juga. Ini datanya. Yesaya 54 nomor 45 nomor 11. Dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku? Bahkan di dalam 1 Raja 2 nomor 8 nomor 16 dikatakan langit dari segala langit tidak bisa menampung Tuhan. Berarti Tuhan dengan Yahweh atau apa dengan Bapa ini, Yesus dengan Bapa ini beda. Iya, oke, saya semua. Sebenarnya buat kamu itu siapa yang menyamakan Tuhan itu? Berarti Bapak bukan Yesus? Enggak, saya mau tanya sama kamu, siapa yang menyamakan Tuhan itu? Kan bagi Apakah Kristen itu menyamakan Tuhan itu karena adanya Yesus? Itu ya maksud kamu? Iya. Oke, gini Bang. Kami tidak menyamakan Tuhan itu dengan Yesus, enggak. Karena Berarti Tuhan itu sendiri yang dengar dulu lah, jangan kau potong. Karena Tuhan itu sendirilah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kami sama-samakan di mana? Nggak ada kami sama-samakan. Ayatnya. Nggak ada kami sama-samakan. Ayatnya di mana Tuhan jadi manusia sebenarnya? Tidak pernah kami menyamakan Mana Allah ayatnya dengan Tuhan tidak jadi pernah. manusianya? Mananya? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena Mana firman- ayatnya Tuhan jadi manusia? Tunjukkan saya. Oke, Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas. Tunjukkan. Ya. Firman Pada itu mulanya Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat 14 dia berkata, firman itu telah menjadi daging. Siapa dagingnya itu? Daging dalam Yesus Kristus. Jadi kami nggak nyamakan, Bang. Oke. Siap. Oke. Berarti konsepmu sama dengan kisah para rasul 14 nomor 11, betul? Intinya Bang, kami nggak nyamakan Allah itu dengan siapapun. Itu udah jelas di dalam Injil Di Yohanes dalam 2 Raja-Raja 8 nomor 16 dikatakan, langit dari segala langit tidak bisa menampung Tuhan. Kenapa kau sebut Tuhan jadi manusia? Inilah kebodohan kau. Jangan sarkas. Saya mau nata. Saya jangan sarkas, jangan ad hominem. Saya tidak pernah bilang Anda bodoh. Oke, sorry. Iya, Oke. saya tidak pernah bilang Anda bodoh. Oke, Kita bawa sorry. data, uji data. Oke, Tunjukkan sama sorry. saya Aku tanya Tuhan sama jadi kamu. manusia di mananya. Apakah Aku ini tanya perkataan sama Yesus? kamu. Aku tanya sama kamu. Allah itu berkuasa nggak buat kamu? Berkuasa? Berkuasa. Kalau dia berkuasa, dia bisa buat apa saja. Menurut kamu bisa nggak? Bisa berbuat apa saja. Bisa? Ya. Bisa tidak? Bisa? Oke, logikanya masuk, Bang. Oke. Betul. Oke. Saya terima narasi Anda. Tapi jawab pertanyaan saya.
saya manusia, ya. Apakah saya bisa jalan telanjang di muka umum? Kamu manusia. Apakah kamu bisa telanjang di muka umum? Bisa. Kecuali Bisa kamu nggak? badan kecuali kamu Tunggu, datang jawab dulu, bisa atau tidak? Bisa, Itu relatif, tapi Bang. harus gila dulu. Tunggu dulu. Bisa atau tidak? Itu bisa dan tidak, Bang. Relatif, Bang. Jangan. Bisa atau tidak? Jangan, Bang. bisa. Pertanyaan kamu Tapi itu jawabannya relatif. pantaskah saya yang manusia ini jalan telanjang di muka umum? Bang, itu pertanyaan kamu itu, Bang, relatif jawabannya, Bang. Enggak dulu, Relatif Bang. jawabannya itu, Bang. Dulu. Wah. Saya bisa telanjang di muka umum. Banyak orang telanjang loh, Bang, di dengar dulu, jalan. Bang. Dengar dulu, Bang. Gitu loh, Bang. Dengar dulu, Bang. Saya orang normal, orang yang punya akal, sehat warga saya. Terus, bisakah saya telanjang di muka umum? Bisa atau tidak? Oke, aku tanya sama kamu. Aku udah mengerti apa yang kau Jangan sampaikan lari itu. lagi. Pertanyaan saya, Maksud masalah pertanyaan bisa kamu atau itu tidak? apa? Nah, maksud pertanyaan kami itu apa? Bagi manusia sendiri ada yang tidak pantas. Kenapa Tuhan kau jadikan menjadi tidak pantas? Inilah kau. Aku sudah tanya kau tadi. Aku sudah tanya, Allah itu berkuasa enggak? Kau bilang Allah berkuasa. Bisa apa saja enggak? Bisa apa saja. Apapun yang dia mau, apapun yang Kalau diinginkan, bisa Tuhan enggak? jadi Bisa. manusia, dengar. Kalau Tuhan jadi manusia, pantas gak dia jadi manusia? Ya pantas karena dia Allah berkuasa. Berarti kalau saya jalan nggak pakai baju, pantas nggak? Terserah kau. Itu Nah, urusannya ini kan kau kesenar ganda. Tuhan jadi Bang. manusia. Dengar dulu. Analogi abang itu, Sedangkan nggak bagi kena. manusia saja ada yang tidak pantas dilakukan. Bagi manusia yang seperti saya ada yang tidak pantas saya lakukan. Sementara Tuhan yang Maha Suci kau perlakukan sebagai hina menjadi manusia. Pantas tidak Tuhan jadi manusia? Oke. Siapa yang memperlakukan Tuhan itu menjadi hina, Bang? Nggak ada, Bang. Kami nggak menghinakan Tuhan, Bang. Tetapi karena Allah Tuhan itu jadi sendiri- manusia di dalam perutnya ini, dengar. Analogi kamu itu, analogi Abang Iratu itu udah nggak sepadan dengan apa yang terjadi kepada Allah yang telah menjadi manusia. Itu beda. Ayatnya banget, Bang. mana? Nggak kena. Iya. Tidak kena itu, Bang. Analogi Abang itu nggak kena. Tunggu Pastor. Oke, sekarang gantian. Seseorang bisa makan, Anda pantasnya makan nasi atau makan kebo? Nah, inilah pertanyaan kamu ini yang Bentar Bang, aku nanya. Tunggu dulu, Bang Pastor. Tunggu dulu, Pastor. pantasnya Tunggu, makan nasi Pastor. atau Tunggu, makan Pastor. kebo. Iya, tunggu, Pastor. Gimana sih? Aku bisa Sedangkan makan bagi kebo, manusia aku bisa makan saja nasi. ada yang tidak pantas. Dengar dulu kau, dengar dulu. Sedangkan bagi manusia saja ada yang tidak pantas. Ada suatu pekerjaan yang tidak pantas dia kerjakan. Ini ada Tuhan, kau jadikan Bang. manusia Gimana? pantas nggak? Bentar dulu Pak Pasar, Kita biar dapat ininya, ujung-ujung klimaksnya. Bagi manusia saja ada sesuatu yang tidak pantas. Oke. Apalagi Tuhan, kau jadikan manusia, pantas nggak Tuhan jadi manusia? Oke, Bang. Aku bilang sama kamu ya, Bang. Kamu udah gagal di sini, Bang. Tidak ada satupun manusia di kolong langit ini yang menjadikan manusia itu Tuhan. Tidak ada, Bang. Tidak ada satupun manusia. Oke, kita ke data. aja. Bang Bapak tadi dulu bentar. Ya. Gini aja. Kita Bang. ke data. Di dalam Lukas 1 ayat 26, nomor 26 ya. Ketika bulan yang ke-6, malaikat Jibril membawa pesan kepada Maria. Yang dibawa malaikat Jibril ini Tuhan atau sebuah firman? Yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Maria. Lukas 1:26. Oke, yang dibawakan oleh malaikat Jibril kepada si Maria itu adalah perintah Tuhan Sang Bapa itu. Perintah kepada Tuhan, Jibril. mantap. Dengar dulu, ya dengar, Bang. Pelan-pelan. Ya, Yang dengar, dibawa sabar. oleh malaikat Jibril adalah perintah Tuhan. Berarti isi perintahnya apa? Iya, perintahnya kan udah jelas bahwa Maria akan mengandung daripada Maria Roh akan Kudus. mengandung, betul. Terus Maria apa? akan Yang mengandung. masalah situ? Jadi ketika perintah kepada Maria mengandung nggak Maria?
Ya mengandung lah. Mengandung, mantap. Jadi yang Iya. masuk ke dalam perut Maria Tuhan atau perintah Tuhan? Oke, kau harus pahami dulu definisi perintah Allah kepada malaikat itu. Jangan lari, jangan Kau- lari, kau gagal di situ. jangan lari, Makanya jangan kau lari, gagal di jangan lari, situ. jangan lari. Oke, Jangan lari. nah ini analogi yang tepat bang. Kalau beranalogi seperti ini bang, nggak kayak abang tadi. Saya Apakah bawa saya data. makan mana? Nasi atau kerbau? Nasi Dengar atau kerbau? dulu. Jawabannya Yang relatif. Aku bisa makan kerbau. oleh malaikat Gabriel datang kepada Maria, kau bilang perintah Tuhan, betul? Iya, perintah Tuhan untuk Betul. disampaikan kepada Mantap. Maria. Maria, Betul mantap. tidak? Bentar bang, aku mau nanya dulu sama orang Kristen nih. Bentar dulu Bang Faisal. Sebentar Bang Faisal. Bang Faisal. Iya, Bang Faisal biar sebentar dapat ya. ujungnya, Biar biar kelar dulu dapat nih. ini konteksnya. Di Bang perintah dengar dulu. Izin dulu, Ini kita- aku jelasin dengar dulu tuh kata perintah itu. Kayak aku Perintah agar Maria hamil, betul? Aku belum kasih analoginya loh bang. Gini bang, analoginya begini bang. Aku, bapak atau aku, atasan kamu, bapak kamu lah. Aku perintahkan kamu untuk menyampaikan kepada saudaramu bahwa hari ini kamu akan makan nasi goreng. Itu Betul. perintah bang. Betul. Apakah yang Betul. Terus Betul. pertanyaan Betul. saya, Perintah apakah kepada perintah itulah- perintah Wah. perintah Dengar Tuhan kepada dulu. malaikat Gabriel. Hai Gabriel, tolong sampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung walaupun tanpa suami. Betul? Iya, ngandung daripada Roh Kudus. Iya. Kau udah tahu itu. Oke. Coba kau baca Lukas 1 dari ayat 7 sampai ayat 13. Kau baca lah. Malaikat Gabriel datang kepada Elizabeth Zakaria agar Elizabeth yang mandul itu bisa hamil. Oke, Betul? terus kau samakan dengan Maria? Iya, betul. Oke, tenang. Baca di Lukas 1:31. Lukas 1:13. Lukas 1 nomor 13 baca. Oke, Anda lanjut. punya Bibel? Aku ikutin kamu. Anda Datuk. punya Bibel? Baca. Lukas 1 nomor 13 baca. Iya, aku ikutin kamu. Apa Iya, yang kau silakan permasalahan di situ? buka. Lah, apa yang aku udah tahu? Apa yang kau permasalahan di situ? Elizabeth mengandung bisa mengandung walaupun dia itu mandul. Apakah Ya. seorang yang mandul itu bisa hamil secara ilmu kedokteran? Oke, terus apa? Atas Apa kehendak pertanyaan? siapa Elizabeth mengandung? Apa pertanyaanmu? Atas kehendak siapa Elizabeth mengandung? Apa pertanyaanmu? Atas kehendak siapa Elizabeth mengandung? Oh, atas kehendak siapa Elizabeth mengandung? Gitu ya, Ya. pertanyaan kamu? Ya, Aku ya. balik tanya sama kamu. Atas kehendak siapa ibumu mengandung atau mengandung kamu? Jawab Atas dulu. kehendak siapa ibumu Atas mengandung kamu? kehendak siapa Elizabeth mengandung? Kau baca Lukas 1 nomor 7 sampai 13. Oke, nggak tahu aku itu. jawab. Datuk, dengar ya Datuk ya. Kau dengar ya. Kau nyamakan Elizabeth dengan Bunda Maria. Itu jauh, Bos. Jauh. Jauhnya di mana? Di mana? Jauh, Bos. Jauhnya di mana? Coba tulis di mana? Elizabeth punya suami dan dia menghasilkan keturunan. Dia mandul. Dengar dulu. Oke, Abraham punya istri namanya Sarah. Apakah Sarah itu bisa mandul? Ini. Ketika Apakah Sarah Sarah mau tidak mandul? mengandung, didatangi malaikat juga enggak? Iya, dengar dulu lu kau. Dengar kau mantap. dulu. Jadi 3 orang wanita. Konteksnya dengar. Sarah sama Elizabeth sama. Sarah Oke, dan Elizabeth ya. sama posisinya. Tapi beda Sama-sama dengan didatangi Maria. malaikat, betul? Kamu aku mau jawab tidak? Sama-sama Elizabeth, Sarah, Maria didatangi malaikat, betul? Betul sekali. Betul. Jadi ketiga-tiganya didatangi oleh malaikat. Maria didatangi oleh malaikat, Elizabeth didatangi malaikat, Sarah didatangi malaikat. Betul. Iya, atas kehendak siapakah Sarah hamil? Atas kehendak siapakah Maria? Atas Elizabeth kehendak hamil? Bapa, betul. Oke, Maria hamil atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa sendiri, betul. Berarti tiga-tiganya sama. Hei, Nah, sama-sama. kau yang bilang tadi. Ih, Dengar dulu. Kau dengar dulu. Sama. terjebak kau. Iya, bukan terjebak terjebak. Kamu yang bingung di situ. Kamu sendiri Kok yang aku bingung di yang situ. Iya, samanya dalam konteks sang firman itu. Samanya Di dalam Dengar Lukas dulu, 1 jangan kau nomor potong. 37, di dalam Lukas 1 nomor 37. Jangan kau potong. Dengar dulu. Di dalam Aku Lukas 1 nomor 37, jelasin. dengar. Di dalam Jangan Lukas kau 1:37, potong dong. dengar. Aku bawa Nggak data. adil Aku kau. bawa Kau nggak data. adil.
Di bawah Kau data. nggak adil. Di Kau dalam nggak adil. 137 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa maksud di situ? Kau nggak adil. Makanya dengar perbedaannya di sini, Bang. Kau dengarkan perbedaannya di sini. Sama-sama perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Besar, Sang Bapa itu melalui malaikat Jibril kepada Sarah, kepada Elizabeth, dan kepada Maria. Betul? Betul. Betul. Perbedaannya di mana? Perbedaannya Sarah melahirkan Ishak atas apa dasar apa? Perkenanan Allah lewat hubungan antara Abraham dan Sarah. Dengar. Makanya kau harus saya kasih pinter kau memahaminya. Dan si Elizabeth dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak atas proses apa? Proses hubungan suaminya dengan Elizabeth. Nah, si Maria, Coba kau baca. Jangan potong. Yohanes 1 nomor 13. Atas siapa? Jangan Coba kau baca. dengar. Dengar. Jangan kau potong. Dengar. Kau baca. Jangan dipotong. Coba kau baca Yohanes 1 nomor 13. Atas kehendak Sang Bapa yang jadi manusia karena firman-Nya. Karena jelas sekali dalam firman-Nya dikatakan bahwa anak yang kau kandung itu adalah dari Roh Kudus, bukan hubungan suami istri, bukan sperma dan sel telur. Apa sudah? Coba kau baca. Itulah bedanya Coba di kau situ. baca. Dengar. Coba kau baca Yohanes 1 nomor 13. Ada pintar. Dengar dulu. Coba kau baca Yohanes 1 nomor 13. Kau baca aja lah. Aku nggak. Orang-orang yang tidak dilahirkan dari darah dan daging dan jasmani. Siapa itu? Orang-orang yang tidak dilahirkan darah dan daging dan jasmani dan bukan keinginan lelaki. Siapa? Orang-orang di situ. Oke, apa yang kau mau tanyakan lagi? Yohanes 1 nomor 13 baca. Apa yang kau mau tanyakan di situ? Siapa di situ orang-orang yang tidak dilahirkan dari darah dan daging dan bukan dari jasmani? Siapa? Orang-orang yang tidak dilahirkan dari darah dan daging itu berkaitan dengan apa? Orang-orang yang hidupnya telah dibaharui oleh Yesus. Kau paham nggak? Gila nyoten nih. Perlu hidup baru. Dengar. Perlu hidup baru. Orang yang macamnya. Kau paham Lukas nggak di 1 situ? makanya kau. Dengar. Di Kau situ jangan dikatakan. kemana-mana. Aku tadi ngomong, aku biarin. Kau dengar, kau diam. Kau ngomong, kau diam. Maria, Sekarang aku ngomong, kau diam. sama Sarah Kau diam. Iya, diam. Gantian Kristen Gantian. Di dalam Yohanes 1 nomor 13 jelas dikatakan orang-orang yang tidak dilahirkan dari darah dan daging. Apakah Yesus itu bukan dilahirkan dari darah dan daging? Jawab pertanyaanku. Apakah Maria bukan daging? Apakah Maria bukan daging? Orang-orang yang tidak dilahirkan dari darah dan daging atau dari jasmani. Apakah Maria bukan jasmani? Jawab. Nah, jawab. Baca Yohanes 1 nomor 13. Maria itu jasmani itu bukan? Roh. Baca Yohanes 1 nomor 13. Sudah? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Jawab. Kau dengar ya? Kau dengar baik-baik. Kau dengar baik-baik, Datu. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging adalah ungkapan dalam Alkitab. Dan jasmani, jangan dihilangkan. Jangan jasmani. Ya dengar dulu lah. Kau Jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Makanya kau dengar apa yang Orang-orang yang tidak dilahirkan dari daging dan jasmani atau keinginan laki-laki, jasmani. Jasmaninya jangan lupa.
Makanya aku jawab. Kau dengar Si lah. jasmannya jangan dilupakan, Kristen. Jasmannya jangan Jasmannya jangan jangan dilanggar. Ya. Tahu. Hmm. Bentar. Ini kayaknya aku harus ambil Alkitab ini loh. Ambil Bibelmu. Oke, sabar Ratu. Tapi kamu udah terpatahkan tadi ya, kau menyamakan Elizabeth Sarah sama Bunda Maria. Udah kau kalah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki, melainkan dari Allah. Siapa itu? Siapa? Siapa? Apakah Maria bukan jasmani? Baca Bibelmu. Kita sapa dulu yang baru naik, Bang. Bang Datuk, disapa dulu, Bang. Iya, selamat malam Bang Hendra. Jawab dong, Kristen. Host, bisa bantu jawab, host? Jadi bangga si Datu. Aku lagi cari Alkitab, kata kirain nggak bisa dijawab. Aduh. Silakan Gimana? coba Apa jawab. pertanyaan kau? Yohanes Silakan. berapa Datu? Yohanes 1:13. Yohanes 1:15. 13. Oh, 13. Oke. 13. Aku baca dari ayat 10 ya, Datu ya. Silakan. Oke, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Siapa itu? Yesus. Ia Ya, datang bukan kepada Yesus. kepunyanya, tetapi orang-orang kepunyanya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, ini yang kau pertanyakan ke saya. Ya, ya. Baik. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Siapa? Dengar. Siapa? Bukan keinginan dari seorang Siapa? laki-laki. Siapa? Melainkan dari Allah. Siapa? Siapa dia? Siapa? Siapa dia yang tidak dikendalikan? Siapa? Siapa? Ya itulah sang firman yang Siapa? telah menjadi Yesus manusia. dilahirkan dari darah daging. Yesus dilahirkan dari jasmani, betul? Betul. Berarti bukan Yesus? Apakah dia lahir atas kehendak seorang laki-laki? Yesus dilahirkan dari Makanya jasmani. kalau baca Betul, Bible, betul. Datuk, Dengar. kalau baca Kau Bible, bawakan jangan tadi. dipotong-potong Bible-nya. Jangan diambil ayat-ayatnya yang kau pertanyakan itu. Dibaca seluruhnya. Gitu loh, Datuk. Diam. Datuk, Yesus dilahirkan Aku baca di ulang. dalam Lukas Ayat 1:31. Dengar. Orang-orang Dengar. Orang-orang yang Dengar. diperanakan bukan dari darah atau dari Dengar. daging, Ya. bukan pula secara Dengar. jasmani oleh keinginan Di Lukas seorang 1:31. laki-laki, melainkan dari Dengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar. Di dalam Lukas 1:31, apa kata malaikat? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki. Dilahirkan ini melalui jasmani apa enggak? Iya, jasmani lah. Berarti Datuk. bukan Yesus ini ayatnya. Oke, kau harus tahu Datuk. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau Siapa dari daging, ini? Siapa? bukan pula secara jasmani. Tadi oleh kau keinginan bilang seorang ini muat Yesus Matius 1. Terus Oke, kamu bernarasi dulu. aku nanya sama kau, Orang-orang, Pak, orang-orang. ada orang-orang di situ. Ya, orang-orang di situ. Intinya Datuk, kalau orang-orang itu berarti bukan cuma satu, ya. Bukan cuma satu. Banyak, karena dikatakan orang-orang. Bukan cuma satu. Bukan cuma satu, banyak. Orang itu kita, Datuk. Ya. Itu menjadi
Oleh karena roh IWG lebih jujur ya, IWG lebih jujur ya. berbicara IWG lebih jujur ya. anak kita ini Kalau kau bilang untuk Yesus ini, sementara Yesus, dengar. Sementara Yesus dalam Lukas 1:31, apa kata malaikat kepada Gabriel? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti ini dari jasmani, dari darah dan daging, betul atau tidak? Dengar dulu aku jelasin kamu yang Macet, tadi. macet. Macet gimana? Kamu Macet. Oke, dah tuh. Kamu udah Macet. ngerti ayat 13? Kamu udah ngerti ayat 13? Macet. Kamu udah ngerti ayat 13? Macet. Gimana kamu ini? datang dari roh Cerita di Datu. Oke, sebentar. Tunjuk api. Sama Maria. Tunjuk api. Sama Maria. Sebentar, tunjuk api. IWG kasih pemahaman tuh si tunjuk api itu. ya. Jangan langsung ke Yesus, Pak. Yesusnya itu yang pertama. Yesus itu yang sulung. Yang pertama. Yang lahir dari dia lahir bukan dari keinginan laki-laki. Datu ketawa atas kekalahannya. Ya. Nah, kita ini yang menjadi percaya. Dengar. Yang Ya, percaya kepada dengar. dia. Ya. Kau tadi bilang bahwa Yohanes 1 dari ayat 1 sampai 14 ini buat Yesus. Makanya aku kupas bahwa ada sebuah narasi di dalam Yohanes 1 nomor 13, orang-orang yang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani. Ada jasmani. Makanya aku jawab Yesusmu di dalam Lukas 1 nomor 31, apa kata Gabriel kepada Maria? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti dari darah atau daging, betul? Kau kasih saya Akan mengandung. adalah kelahiran kembali yang datang dari Tuhan, bukan dari keinginan alami atau keinginan manusia. Kayak saya dan teman-teman Kristen lahir baru menjadi anak-anak Allah. Mereka bukan kelahiran dari darah dan daging, bukan juga kelahiran dari keinginan seorang Yesus laki-laki itu atau dari perempuan. darah dan daging, Kau betul? paham dari situ. Dengar. Yesus itu dari darah dan daging, betul? Makanya di dalam ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Gitu cara memandangnya. Yang bukan dilahirkan dari darah dan daging siapa? Di situ kau gagal memahaminya dalam ayat 13 tadi. Berarti ayat ini Yohanes 1 dari ayat 1 nomor 6 sampai 14 bukan buat Yesus. Karena Yesus itu Kamu lebih salah besar di situ. menurut Lukas 1:31 di situ dikatakan engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Akan mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Izin Pak Os, satu dengar. Kasih tahu engkau apa yang Mengandung di sini. Yohanes 1 ayat 1 Ini sampai daging, 14. ini daging atau bukan? Aku kasih paham kau. Dengar. Ini daging atau bukan? Pada mulanya adalah firman. Firman ini daging atau bukan? Bersama-sama dengan Allah. Dengar dulu satu. Dengar dulu, kan jangan Quran potong. juga ada Datu di dalam Quran Ayat kalimat. Dengar dulu. Dengar dulu lah, jangan potong dengar. lah. Dengar dulu lah. Ayat 2. Iya, Ya, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa yang bersama-sama dengan Allah tadi? Sang firman tadi. Oke, ayat 3. Dengar. Aku kasih paham kau Datu. Dengar Ayat dulu. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Sang firman tadi. Dijadikan oleh dia dan tanpa sang firman tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dengar dulu Datu. Jangan dipotong. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Sudah tahu jelas, peta pintu. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak. Nggak nyambung.
Dengar, Datanglah seorang yang diutus Allah. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Terang itu supaya Nggak oleh nyambung. Ditanya apa, jawab kemana Iya, kau ini ya. Bukan, dengar dulu. Ya bukan. Udah nggak nyambung. Ya harus Nggak nyambung. Nggak ada sambungannya. itu. Nggak ada sambungannya dengan pertanyaan. Terang yang sesungguhnya. Bang Goto. Ambil aja Bang Goto. Nggak Ayat nyambung 10, ini. kita akan masuk pada poin. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Itu dulu. Nggak nyambung. Sapa dulu. Dengar. Biar Bang Karen jawab itu Bang. Kita akan masuk pada poinnya. Ada poinnya. Habis nih. Satu menit. Ayat 10. Iya, ayat Dengar. 10. Ia telah Dengar dulu, kau. ada di dalam Nggak dunia. dan nyambung. dunia Kau sok dijadikan baca nggak olehnya. nyambung. Dengar dulu, jangan Nggak takut dulu dah. nyambung. Di mute dulu, di mute dulu. Nggak nyambung. Gak usah kau baca. Gantian. Gimana Iya. kamu Nggak jelasin? nyambung. Datuk, Wah, boleh saya nanya? ini nggak adil ini namanya ini. Sebentar. Gantian nanya. Sebentar. Nanya. Bang, ini ada teman Kristen kita Bang Karen. Biar Bang Karen lagi. Silakan tanya Bang Karen. Silakan yang Bang jawab. Karen. Silakan Bang Karen. Kita Ya, belum silakan Bang selesai. Karen. Ada Kau nggak ada satu. ilmu kau. Nggak ada ilmu. Kalau mau nyerocos di bawah aja dulu nyimak ya. Iya. Udah paham, Nyimak di bawah dulu. Bang? Kalau ada nyimak di bawah dulu. Nyimak di bawah dulu. Kalau kamu Oke, nyimak di udah bawah dulu. paham. Terima kasih Datuk, udah paham itu. Nyimak di bawah dulu. Iya. Di bawah dulu ya. Iya. Biar ada poin ini diskusi. Ditanya apa, jawabnya apa. Diam dulu, makanya diam dulu gantian. Nggak adil ini diskusi begini. Gantian makanya kau jangan nyerocos. Mending kalau nyambung. Ini nggak nyambung kau ini. Kok nggak nyambung? Dibahas oleh satu loh, nggak nyambung Nggak gimana? nyambung. Jangan loncat-loncat kayak kata kau ini. Ah, ditanya apa? Otak kamu yang nggak nyambung, kita bahas. Ente yang nggak nyambung, bos. Aduh. Ditanya apa, jawab kemana. Silakan Bang Karen Desa. Silakan ditanggapi dulu. Apa tadi? Kita bahas Diam dulu oleh kau, satu. diam dulu. Diam kau dulu. Iya. Yang lain lagi. Gimana? Gantian dulu. Bibelmu itu, Bibelmu itu di sini taruhnya, di sini Bibelmu di sini dia. Di Udah kau sini diam. Bibelmu itu, di dalam Udah kepala, kau dalam diam, otak kau Bibelmu. Jadi ayat yang kau bawakan itu nggak nyambung dengan pertanyaanku. Udah diam. Nggak nyambung. Kita dari tadi bahas oleh 1 ayat 1 sampai 14. Gimana sih Udah kamu ini? diam kau, diam. Nggak nyambung. Bukan nggak nyambung. Silakan host diganti untuk narasumber yang dari Kristen. Silakan siapa dulu dan ayo. Jangan di mute begitu dong. Kan tadi diam Diam dulu kawan, gantian. Wah. Udah. Nggak nyambung. Bang Karen dulu bang. Bang Nggak Karen adil kalau Tesalonika, gini. selamat malam bang. Bang Karen. Selamat malam. Ya, Boleh nggak Bang Datuk? Bang Iya. Datuk saya mau nanya. Sebentar WG, sebentar. Sebentar bang. Kita ke Bang Karen dulu ya. Bang Karen, mungkin mau dijawab pertanyaan Bang Datuk. Silakan bang. Pertanyaannya apa? Kalau Bang Karen ini dia nggak nyembah Yesus, buat apa tanya sama Yesus Bang Karen ini? Dia Yesus itu manusia, buat apa ini? Yesus bukan Tuhan. Bang Karen ini Bang Karen ini bukan Kristen. Tapi Dia Kristen. tidak menyembah Yesus ya. Iya. Bang Karen tidak menyembah Yesus. Saya nyembah Bapa lah. Iya, Bapak bukan Yesus ya. nyembahnya. Bang Karen, Yesus itu Tuhan bukan? sendiri yang nyuruh. Bang Karen, Yesus itu Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan. Masa ada Tuhan bisa dipotong kontolnya gimana? Sebentar izin abang Daku yang di Kopal ya. Betul. Saya sedikit mau bertanya sama Bang Karen. Bang Karen, kenapa kok Bang Karen ini beda dengan Kristen yang biasanya nggak pakai akal? Ini Bang Karen ini rujukannya kemana dan apa? Dia itu Karen itu kan bukan Kristen dia. Kenapa sih? Diam dulu kau. Diam dulu. Sesuai yang tertulis di Alkitab lah, Epul. Oh gitu ya. Jadi jelas rujukannya jelas ya, referensinya ada ya. Iya, kan Yesus Apa yang sendiri. dikatakan Yesus ya. Iya. Nah, sementara begini Bang Karen, ini tentang Kristen ini yang suka biasanya ngomong saya pengikut Yesus, tapi pada kenyataannya mereka tidak mentaati apa yang dikatakan Yesus, apa yang diucapkan Yesus. Bang Karen, gimana tanggapan Bang Karen? Ayo. Mereka pengikut Yesus dari Filipina. Gimana itu? Mereka ngikut Yesus orang Filipina. Di Filipina banyak Yesus. Ayo. Nama Yesus. Kau tanya dulu siapa Tuhannya sekarang ini? Gimana sih kamu Ipul? Sudah Tuhannya Bang Karen ini Tuhannya Yesus. Siapa? Yang dituhankan Siapa? sama Yesus, Bapak Siapa dia. Tuhannya Yesus? Siapa Tuhannya Yesus Karen? Allah Bapa lah. Oh, Allah Bapak ya udah. Ini sesuai dengan apa yang aku tampilkan.
kan nih ya, bentar ya. Bapak itu siapa? Ya, aku Sebentar. izin ya, Bang Goto, Bang Ipul, saya udah dikontak sama Sekretaris ini. Kabur kamu, kabur. Jangan dulu, ini ada yang Oke, ini siap. masih ada Saya dua mau pasien nanya nih, ini ahli Bang kelas Katu. nih, Jangan kayaknya dulu nggak ikhlas kemana-mana. deh. Kabur dia. Ih, gimana? Nanti di framing sama si tunjuk api nih. Silakan dibesarkan dulu host, menyatu host. Takut Ini dia. sesuai ini ya, berarti ya. Ya, Udah kalah dia, makanya dia kabur. aku yang kalah. Naudzubillah min dzalik. Nah ini ya, berarti referensinya dari ini juga ya Bang Karen ini ya. Betul itu Yohanes 5 ayat 37 itu. Bapa lah yang Nah. mengutus Yesus. Bapak yang mengutus Yesus ya. Dengar kau, tunjuk api. Aku tanya sama Karen dulu. Karen, Nama Bapak siapa tanya? Yohanes 5:37 ini maknanya apa buat kamu? Yesus adalah anak Maria, anak Yusuf. Nah, Terus yang adalah Tuhan, yang sang firman, bukan Yesus. Maria yang adalah tuh. Enggak, saya ini aja dulu lah. Saya dipanggil ini sama dia nih. Bang Goto, nanti saya tanya lagi Bang. Oke, semuanya Pak Tim, selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bang Hos, aku mau uji dulu si Karen ini apa benar-benar dia. Silakan. Tanya dulu sama kamu, Tuhanmu siapa dulu? Masa doa Bapak Nah, kami? jawab dulu pertanyaan saya. Aku uji kamu loh, apa benar kamu Kristen? Saya tanya Ucap dulu, dulu doa Bapak kami. Tuhanmu siapa? Jawab dulu pertanyaan. Doa Baru Bapak saya kami kau ucapkan dulu. Saya ucapkan Bapak kami, yang penting kau jawab dulu. Tuhanmu siapa? Iya, udah, ucapin dulu doa Bapak kami. Sebentar, dijawab dulu, tunjuk api. Tadi kan Bang Karen sudah menjawab, ditanya siapa Bapak Bang, apa namanya? Bos. Yang aku tanyakan dia tadi, Bos. Hah? Aku ujikan dia. Dia jawab iya, silakan. Aku uji dia bilang iya, silakan. Oke. Doa Bapak kami bunyinya apa? Iya, saya tanya dulu Tuhanmu siapa? jangan. Biar imbang dulu, biar tahu dulu yang mana yang disembah sama kalian. Masa saya Aku mau Bapak uji kamu, kami di sini Karen. gimana sih? Aku uji kamu. Nggak usah Doa kau Bapak uji, kami itu loh. saya Ayo. hafal doa Bapak kami. Iya, ucapkanlah. Ya saya tanya dulu Tuhanmu siapa dulu? Jawab saja susah kau ini. Jawab. Jawab dulu, Tuhanmu siapa? Jangan bela si Karen loh. Tadi aku minta izin sama dia, Karen. Aku boleh uji kamu? Dijawabnya apa? Boleh, silakan. Kan tadi Apa? saya sudah jawab. Bukan bela Karen, memang Karen yang betul. Gimana sih ini? Kalau Karen Ya ini benar. membuktikan bahwa dia benar-benar bukan Kristen. Makanya dia nggak ngaku-ngaku Yesus Tuhan. Gitu kesimpulannya. Itu aja kok repot. Jangan cepat menyimpulkan kau ini. Biar sama-sama Bang Karen punya Tuhan, sampean juga punya Tuhan. Udah jelas. Ketika kau mau menanyakan, menguji Bang Karen juga tahu siapa sebetulnya yang kau tuhankan. Dijawab saja, apa susahnya? Makanya apa susahnya dia jawab doa Bapak kami. Iya, saya tanya kau punya Tuhan siapa dulu, baru saya doa Bapak kami habis itu. Habis kau jawab baru saja berdoa Bapak kami. Ayo coba. Kita harus Tuhanmu fair siapa dulu. namanya? Kita harus fair. Tadi aku apa? Kan kami yang minta juga. Silakan. Oke, aku tanya. Kau kan Kristen. Oke, ucapkan doa Bapak kami. Ucapkan Oke, doa. saya tengahi ya. Saya tengahi. Izin nih host ya. Boleh host. Jadi begini, saya tanya nih, biar imbang. Pertama saya akan tanya tentang siapa sih sebetulnya yang kalian tuhankan. Pertama Bang IWG, saya tanya Bang IWG, siapa Tuhan Bang IWG? Yesus. Tunjuk api siapa yang kau tuhankan? Sebenarnya ini kamu mau jadi moderator sebenarnya gimana sih? Aku udah minta izin sama Karen tadi loh. Sebentar, jawab saja biar ini nanti kita biar tahu nih siapa yang Kristen yang Supaya- menyembah siapa. Bang, gini, Jawab Bang, saja. Gimana sih? Supaya Jawab ini Wang. Oke, sudah izin sama sebentar biar nyambung setelah ini Bang Karen nanti akan menjawab semua pertanyaanmu. Siapa Tuhanmu? Tunjuk api.
Janji Karen ya. Ya, ya. saya Oke, janji. Tuhan saya namanya Yesus. Sekarang jawab ya. Yesus. Oke, Bang Ucapkan Karen doa siapa kami. Tuhan Bang Karen? Allah Bapa. Nah, sip, silakan lanjut. Bapak namanya siapa? Nama Udah nggak Bapak perlu siapa? ditanya lagi itu Bang. Bang IGWG. Nggak perlu tanyakan ke Karen itu namanya siapa. Udah Nama dia bilang Bapak nama siapa? Bapak. Tanya. Ya, enggak sekarang aku tanya sama dia. Ucapkan doa Dia Bapak tidak kami. mengenal Bapak. Saya mengenal Allah Bapa. Bang yang IWG, Yesus izin Bang IWG. katakan. Karen, Nama jangan Bapak kau siapa? kemana-mana. Jangan kau kemana-mana. Ucapkan doa Bapak kami. Silakan. Orang Nama sudah Bapak- Karen yang benar kok, kamu ini gimana sih? Nama Bapa tidak Ya, bisa Bapak nggak sembarang punya nama. disebutkan. Inilah kebodohan Oh. kau. Udah ketahuan Allah Bap- kau. Allah Bapa itu sama orang Israel. Namanya siapa? Adonai. Ucapkan dulu doa Bapak kami. Mana janjimu? Oh, doa Bapa kami. Yesus Ya, oke. kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Begitu maksudnya. Bang, Tadi kan, Bang. Katanya orang Kristen. Gimana? berarti kau JO ini. Berarti kau JO. Katanya Yesus pengikut adalah- Kristus. Kau ini. Yesus Doanya Bapa- Yesus berarti- Kristus saja udah kau nggak tahu. Gimana sih maksudnya kamu? berarti kau JO ini, penyembah tai abadi ini. Kau Yesus ini. adalah Bapa satu-satunya berarti ini. Bilang aja kalau kau nggak tahu. Beneran. Berarti kau Makanya kau itu JO bukan ini, Kristen, penyembah tai bukan abadi. pengikut Kristus. Gitu aja kok repot kamu Karen. Yesus Sudah ngajari kalian doa yang Bapak. lain. Yesus Sudah biarin. kan pengikut Kristus. Kita mau menginjil ini. Aduh, jiwa-jiwa. Ini Bang Karen, saya sebentar izin mau nanya. Ini yang saya tampilkan ini perkataan siapa ini Bang? Paulus. Perkataan Yesus itu Yohanes 5 ini. Kalau kamu Ada ikut ajaran ada istri siapa? Muhammad tuh namanya Aisyah. Silakan, di bawah. silakan Karen. IWG silakan. Iya, saya mau nanya nih di Quran surah Al-Ikhlas. Kenapa ada perkataan yang nggak ikhlas banget di ayat ketiga itu? Sebentar IWG, konteksnya ini belum kelar tentang yang saya tampilkan ini Bang Karen. Yohanes 5 Sementara ayat 37 belum selesai kau nanya yang lain. Saya mau kita mau penginjilan aja kau di sini. buta huruf. Saya nggak mau ngomong sama kau, Karen. Nah. Saya mau penginjilan. Iya kau itu Biar- buta biar huruf menjadi Islam IWG. sejati Itu nih. bahas dulu Islam. Yohanes 5 ayat 37 itu loh. Biar Islam itu benar-benar sempurna. Bahas dulu Yohanes 5 ayat 37 itu. Saya Aku nggak mau pintar ngomong sama orang dikit. Kristen. kau ini mau ngapain? IWG, kami nggak butuh ente untuk di Al-Quran. Ini dibahas dulu ini, kelarkan dulu. Selesai dulu Yohanes 5 itu IWG. Saya ulang Bang Karen. Ini yang saya tampilkan ini perkataan siapa Bang Karen? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi jelas ya ketika Bang Karen mentaati dan mengikuti apa perintah Yesus yang tertulis, itu masuk akal ya. Nah, ketika Kristen-Kristen yang lain yang nggak memakai akalnya, mereka malah menuhankan Yesus gimana nih? Dari mana referensinya? Ya kan Apa Yesus yang jadi sandaran fondasi mereka berkeimanan bahwasanya Yesus itu Tuhan? Ayo jawab, di mana? Yesus pemain bola mungkin itu kan ada pemain bola nama Yesus. Satu. Jika dua pihak bertemu, abang, yang membuat perjanjian itu Allah dengan manusia. Nah, untuk menyelesaikan perjanjian yang lama, dia harus turun ke bumi, ya kan? Itu tuh ada tuh di Yesaya. Dibaca dulu itu tuh, wih, dibaca itu perkataan Yesusmu Iya, loh. bacanya ini benar. Ya bener. Ini kan Baca menjadi dulu manusia. makanya, dibaca Dia kan IWG. Disciple, tahu disciple. Contoh. IWG, baca dulu. Contoh kecil. Dibaca Ya kan, dulu. Dia adalah Wih, diam kau. Baca dulu. Baca dulu ini, kelarkan dulu yang ini. Ini kan cuma sebagian, baca fullnya dong. Ini baca dulu, baca dulu biar kau paham. Kalau membaca tuh jangan setengah-setengah, kayak Quran itu cuma setengah. Jangan menghina pula kau ini. Sebagian berita Silakan para Bang Karen rasul, dibaca Bang Karen. sebagian berita para rasul, sebagiannya kemana? Bapa Makanya yang mengutus dibutakan. aku Diam kau IWG.
yang Saya mau membawa bersaksi Islam tentang sejati nih. aku. Kamu tidak akan pernah mendengar suaranya, rupanya pun Nah, tidak pernah supaya kamu mendengar lihat. gimana? Dia harus turun ke bumi supaya bisa Makanya dia mengutus. Ketika dia sudah mengutus, Iya, ngapain dia repot-repot untuk iya. datang secara langsung, woi? Kau mesti Baca masuk Yesaya akal 43 juga kau ayat kalau 10 dan beriman. 11. Bang Epol, aku jawab dulu pertanyaan aku dong. Kamu mengikuti perintah Yesus tidak? Karen itu sudah benar. Kamu kalau sama seperti Karen baru Iya, imannya Karen kamu itu benar, cuman sebagian. Aku tanya dulu sama Epol. Epol, Ya. kamu Apa? mengikuti perintah Yesus tidak? Apaan? Gua bukan Kristen, bos. Iya, aku enggak masalah. Kan banyak juga muslim bilang kami pengikut Kristus yang sebenarnya. Iya, sebagian daripada perkataan Yesus kami Ah, taati. oke, itulah Ketika sama- Yesusmu memerintahkan bersujud, ya, Oke, makanya kamu sama berdoa Karen kepada benar. Tuhannya Yesus, yakni Allah. Kami Makanya- menyembah Allah. Ketika Iya. Yesus memerintahkan sunat, kami pun bersunat. Iya, makanya si Karen itu sama kayak kamu ya pun, Sunat itu sama kalian ajaran berdua. Taurat. Itu Sunat dia itu bukan ajaran Kristen. Taurat. Muhammad nggak ikutin Tahu di ajaran situ. Taurat. Terserah kalian. Silakan Bang Karen diterangkan. Karena ada Al Imran 50 telah dihalalkan, IWG. sebagian dihalalkan. IWG belajar dulu nyebok pantatmu, baru kau cebok pantatmu. sebelah. Nah, Cuci mukamu, Karen. betul. Biar sadar. Ngopi-ngopi. Belajar dulu. Beda ajaran cuci Taurat wajahmu. dengan ajaran para rasul. Kalau wajahmu udah bersih, baru kau cuci lah bersih Nah. wajah orang lain. Kau tahu Betul. apa, Karen? Kau saja baca Alkitab masih Tahu apa kau, Karen? tahu apa? Ini Islam sejati saya mau bawakan kepada mereka. Kau Sebentar bisa IWG, gua bacain ya. Izin Bang Karen saya bacain ya. Lanjut. Bapa yang mengutus aku. Ini yang mengutus aku ini siapa ini? Bapak berarti kan? Aku ini Bapa yang merujuk ke mengutus siapa? Yesus. Yesus. Berarti Yesus diutus sama Bapak. Bapak. Dialah yang bersaksi tentang aku. Ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ketika Yesus sudah diutus sama Bapak, masuk akal enggak ketika Bapak datang ke dunia ini, Bang Karen? Ya enggak lah. Enggak ya? Bapak tetap di sorga lah. Nah, jadi wajar dong ketika Bapak mengutus anak Yesus itu kan, tidak perlu capek-capek dia kan? Nama Bapak siapa? Nama Bapak siapa? Bapakmu siapa namanya? Iya, kalau ada tamu bapakmu ada. Bapak siapa? Ya, coba sebut bapakmu siapa? Bapaknya punya identitas gak bapaknya? Ya coba identitas bapakmu siapa? Nah, dibaca Yohanes 17 Kau ayat menyebut 11. nama bapakmu aja sungkan, apalagi Ya. saya menyebut nama Allah Bapa. Yohanes Gimana sih? 17 ayat 11, namamu yang kau berikan kepadaku. Namamu. Ya. Kau Oke, tahu arti- belajar lagi kalau Iya, belum tahu berilmu. arti- IWG, Tahu arti Kristus IWG, tidak, IWG? mereka nggak akan terima itu IWG. Mereka nggak akan terima. Gak apa-apa. Kamu enggak terima Karena kamu kekristenan di itu banyak Yohanes denok. Iya, Pak. tapi Jangan nggak aja. apa-apa, nggak apa-apa. Mereka kan nggak paham siapa bapak itu. Yohanes Mereka 5 nggak paham. ayat 30. Jadi Yesus adalah Aku Bapa ini. tidak berbuat, tidak bisa berbuat Iya, bagaimana apa-apa kau mau katakan Bapak itu dari pada diriku kami? sendiri, Sekian lama engkau melainkan bersama-sama dengan aku, Filipus. menurut Sekian lama loh. Yohanes 5 ayat 30 baca. Coba Kau baca. menyebut aku guru dan Tuhan, tepat katamu. Berarti Yesus satu-satunya Bapa ini. IWG. Iyalah, Oh, kau berarti. kan satu Oh, kau perjanjian akan sah kalau dua belah pihak ketemu. Berarti Penyelesaian kau perjanjian Bapak itu yang abadi, diselesaikan. berarti kau. Perjanjian lama itu diselesaikan dengan dia mati. Ketika dia Ya, berarti bangkit, dia kau- membuat perjanjian yang baru. Berarti Makanya kau Muslim JO. ini berdiri di perjanjian apa? Kalau Muhammad Oke, itu berdiri berarti. diajar perjanjian para rasul lah dengan kabar gembira. Muhammad itu terima Roh Kudus, dibilang Jibril. Murid Yesus dia itu, kisah 1 ayat 8. Ya kan?
sama Roh Kudus dibilang Jibril menjadi saksi Isa. Matius 11 ayat 21 sampai 25. Yesus bersyukur kepada Bapa. Apa lagi ini orang? Orang Yesus bersyukur apa kok kamu? Iya, di Al-Furqan 6 dan 7 dan 8. Itu sudah pas itu Pak Karen itu Pak. Makan makanan itu siapa? Itu sudah Pak Karen itu sudah benar imannya sudah beda dengan kamu. Itu kan kata Pak, bukan kata saya. Iya memang itu Bu. Iya kan, bukan kata Tuhan, bukan kata Pak Bombong, bukan kata Pikana, bukan kata pendeta yang lain. Bagaimana mau Kebenaran sepihak itu belum tentu benar. Karena itu Kebenaran sepihak itu belum tentu benar. Kita begini bos. Kita kembalikan saja. Kalimat itu yang bos, penting, yang penting Pak Karen percaya penebusan. Ya, entah dia dibenarkan atau enggak, tapi dia udah percaya penebusan. Nah, sekarang Islam ini yang kita mau cari nih, harus percaya nih. IWG izin. Aku juga tertutup dengan tema namanya si abang ini dia. Bang, kapasitas kamu yang menyatakan Karen itu benar itu apa sih? Sebenarnya kapasitas kamu apa? Ah, Bang Amir. Saya jawab ya. Iya. Saya jawab ya. Bang Amir. Bang Amir dan saya mengatakan Bang Karen ini benar karena rujukannya dia jelas. Iya, kapasitas kamu kepada apa? tertulis Kapasitas kamu itu apa yang siapa? tertulis di Bible. Kamu Allah. Bukan. Kami manusia yang Kamu masih berakal. manusia aja udah klaim-klaim. Gimana sih kamu? Manusia yang berakal ketika begini, kau itu berkendara mentaati apa enggak untuk rambu-rambu Ya, lalu lintas? Kamu kalau berakal itu di dalam Quran Muhammad berdiri di mana? Ajaran Nabi atau ajaran para rasul? Kristen yang masih sesat. Begini, Ya, dengarkan dulu Muhammad IWG. ikut siapa? IWG sebentar. Apa? Sebentar dulu. Karunia yang Dengarkan besar dulu di aku. Al-Azhar 47 yang Ketika mana? kalian berkendara Karunia yang di besar. jalan, sebentar dulu. Ini ketika kami mengatakan bahwasanya Bang Karen ini benar, ya kan? Alasannya Bang IWG dia mentaati dan mengikuti apa perintah yang dikatakan Yesus secara tertulis. Kapasitas Ya. kamu apa di dalam kekristenan sehingga kamu mengatakan si Karen itu benar? Itu Begini bos, bukan begitu. Begini ya, sebentar. Analoginya ketika kalian ini berkendara, sebentar dulu. Analoginya, Amir, ketika aku kasih kalian paham sama berkendara, kamu, Amir, ya, aku kasih ya, paham sama Saya kamu, Amir. kasih paham Kalau kamu. kamu membenarkan keyakinan keimanan kamu sebagai Islam terhadap Islam yang lain, oke, silakan. Tapi kalau kamu membenarkan keyakinan keimanan sendiri seorang ya. Kristen dengan iman kamu yang adalah Muslim, itu kamu keliru besar, Amir. Kau yang keliru. Kapasitas kamu itu di mana? Biarin. Kamu nggak punya kapasitas apa-apa untuk membenarkan seorang. Siapa Karen itu sudah pas mendudukkan Yesus sebagai Nabi. Markus 4 ayat 6. Waduh, Hah? Karen. Lukas Kamu dibela-belain loh sama 24 Amir. ayat 19 sebagai Bang. Nabi. Markus 4 ayat Iya, 6 mending nonton Edis tuh seru tuh. Markus sebagai Nabi. Pada ke Edis kayaknya. Yohanes 7 Ya, sudah. ayat 40 sebagai Nabi. Yohanes Bentar, Amir. 9 ayat 17 sebagai Nabi. Amir. Yohanes 4 Amir. ayat 19 Yohanes sebagai Nabi. 13 ayat 13 dan 14. Yohanes 13 Aduh, ayat 13 dan Yohanes. 14. Kamu memberakan Gimana itu? Gimana itu? Kamu dengar dulu. Kamu membawakan beberapa ayat, dua ayat, tapi saya membawakan beberapa ayat ini bahwa Dua ayat aja Yesus udah cukup itu loh, Bang Nabi. Amir. Membenarkan seseorang itu dua ayat aja Coba udah cukup. kalau dua dibanding Dengar, dengan Yohanes 13 ayat 13 dan ayat 14. Aku bacakan buat kamu, Bang Amir. Markus supaya sebagai kalian Nabi bisa dengar. Markus sebagai Nabi 4 ayat 6. Lukas 24:19 sebagai Nabi. Yohanes 7 ayat 40 sebagai Nabi. Aduh, kasihan. Yohanes 9:17 sebagai Nabi. Apalagi Yohanes Oke. Dengar ya. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Kamu menyebut 13 aku itu guru bukan dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu,
maka kamu pun wajib membasuh. Tuhan, bukan Tuhan. Yohanes 13. Sudah dirubah itu. Tadinya tuan itu. Siapakah? Besarkan aku Abang Host. Aku buka datanya. Itu tuan dan guru itu jangan kau tipu di sini. Kamu paham bahasa Ibrani enggak? Ini data ini, bukan framing ini, data ini. Kau tengok Tuhan yang ini. tidak pernah mati, Bang. Gimana? Tengok dulu ayat tadi yang kau bawa, Yohanes 13 nomor 13. Kau tengok ini apa di sini? Yohanes 20 Guru ayat 28. Ya Tuhan, tuan. Allahku. Guru dan tuan. Yohanes 13 nomor 13. Kamu memanggil aku guru dan tuan. Kau bisa baca itu. Bukan Tuhan di situ. Tuhan, Abang. Aku ketawa sama kamu. Tuhan ini. itu untuk di bumi. Cinta kebenaran. Aku ketawa. Mana sama Tuhan? Tuhan Mana itu. Tuhan? Dia menjadi Tuhan Mana Tuhan? selamanya gimana, Bang? Bang, Ini ada nggak aplikasi yang Alkitab menjadi ini mau. Tuhan untuk selamanya? Abang-abang mohon izin, dia sudah murtad dari kekristenan, biar ku baptis Kalau- dulu dia. kalau Tuhan Dengan nama itu Tuhannya kan Yesus, mati. si Kalau dia belum IWG dan di mati-mati, sebelahnya murtad, kalian masuk lagi dalam Kristen, silakan. Sudah ku baptis Kalau kalian, Tuhan di sudah ku bumi baptis. Mati, Bang. Kalau Tuhan di bumi mati. Sebentar. Kau sudah murtad karena melanggar di sisinya. bibelmu. Biar ku baptis lagi kau. Dalam nama Tuhannya Yesus, salah si murtad. IWG dan Iya. si bara api masuk lagi ke Kristenan. Iya. Ku baptis kalian. Silakan lanjut. Tuhan Kan pada mati nih. Dia belum mati, ngotot Bang. lagi. Gimana, Bang? Gimana sih Tuhan di kamu atas cinta? segala Tuhan dia, Bang. Murtad Tuhan lagi atas kalian. Ku segala baptis lagi Tuhan. kalian ketiga kali. Dalam nama Betul. Tuhannya Yesus, si IWG dan si api kembali ke Kristen lagi. Silakan. IWG. Dia pendek, pendek Iya, buat Ge. maklum aja, Bang. Iya, Nah, betul. Kita maklum otak aja. pendek. Iya, memang otak mereka Tidak pendek. tahu ayat-ayat didustakan, dia percaya. Surah Al-An'am 3334. Susah. Mesin kali ini Bang Karet. Mereka sudah murtad. Bang Karet. Otak mereka nggak nyampe otak mereka. Belajar sama Pak Karet. Cumanya banyak. Kalian Cuman belajar sebagian coba. Pak Karet aja. Coba Bang IWG dan si bara api jawab satu pertanyaanku. Aku sudah itu nyerahlah kalau kalian jawab berdua. Jawab pertanyaan yang paling gampang. Kenapa Tuhan di dalam Bibelmu membenci Esau, sedangkan Esau yang ditipu oleh Yakub? Silakan jawab. Ini murid-murid coba. Tidak dibenci, Abang. Semua ini mentuhankan semua ini. Maleaki 1 nomor 2. Maleaki 1 nomor 2, Tuhan membenci Esau dan mengasihi Yakub. Sekarang kalian berdua jawab, kenapa Tuhan membenci Esau sedangkan Yakub yang menipu Esau mendapatkan doa berkat dari Ishak? Jawab. Silakan. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Kamu mau dengar nggak jawaban saya? IWG izin IWG. Kamu mau jawab nggak jawaban kamu? Aku jawab. Ya, jawab, Bang. Pecinta. Aku sudah mute ini. Silakan. Oke, kau dengar. Tradisi orang Yahudi menjual hak kesulungan adalah sesuatu kekejian bagi Allah. Kau paham situ? Sekarang siapa yang memaksa menjual hak kesulungan? Kau baca ayat sebelumnya. Yakub berkata, juallah hak kesulunganmu kepadaku, wahai Esau. Berarti Yakub di situ yang menipu. Terlalu kau murtad lagi kau. Biar ku baptis lagi abang God ya. Dalam nama Tuhannya Yesus, si IWG dan si Api, aku baptis kembali. Katanya mau dengar jawaban. Gimana sih kamu itu? Di situ Yakub yang meminta. Esau, kau jual hak kesulunganmu. Makanya kalau si Esau paham tentang adat istiadat muda, kalau dia paham adat istiadat Yahudi, dia nggak akan jual hak kesulungannya. Kau paham situ? Makanya Ada data ini. Besarkan dulu host, punyaku host, biar mereka baca Kristen Jangan ini. pernah jual Silakan Abang Epul, lanjut Abang Epul. Apa yang Mereka sudah dikatakan kubaptis, Abang Epul. Yesus, silakan dibaca Bang Karen. mencret.
Kamu pecinta ya. Kalau Allah mau larang, kamu jangan berzina. Udah dilarang loh. Tapi kamu berzina loh. Allah benci nggak? Kapan ya kau lihat aku berzina? Waduh. Benci lah si Allahmu. Makanya si Esau ini dibenci oleh Allah. Karena itu perbuatan dia. Seharusnya kalau dia taat, dia ngerti tentang Yahudiisme itu, dia nggak akan bisa jual hak kesulungannya itu, meskipun tawaran apapun. Kau paham nggak? Kau baca ayat sebelumnya. Apa di situ kata Jakub? Apa di situ kata Jakub? Wih, Esau, juallah hak kesulunganmu. Siapa di situ yang mengatakan pertama? Yakub. Kasihan kali. Abang Epul lanjut, Abang Epul. Mereka sejarahnya pun tak Oke, tahu ini. biar kita bantu silakan, Bang Karen ya, Bang Karen. Karena sesuai dengan apa yang tertulis, Bang Karen ini mengimani Tuhannya Yesus ya, yang mengutus Yesus. Sementara Yesus ini betul nggak ini perkataan Yesus di Yohanes 5:30 ini, Bang Karen? Amin, benar. Ya, bahwasanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Nah, ini Tuhan kalian, Ten, tidak bisa berbuat apa-apa dia, Ten. Dan hanya Tuhannya Bang Karen saja yang bisa mengutus Yesusmu. Itu kan menurut pemahamannya Bang Karen tentang makna ayat ini. Gitu loh. Itu aja kuncinya. Itu aja. Mengangkat Yesus jadi Tuhan. Karen yang benar. Bang Amir. Ini Bang kan Amir. tentang pengadilan, Bang. Tuh, Bang Amir, penghakiman. kesimpulannya simpel aja. Namanya Kesimpulannya penghakiman simpel itu aja. harus ada Simpel dua aja. orang saksi, Bang. Apa Harus orang ada panitra, Bang. dia sudah benar, sudah pas, sudah dengan ajarannya Yesus. Bang Karen ini. IWG. Aku kan udah bilang. Udah memang benar lah apa yang dikatakan Bang Karen. Itu kan menurut pemahaman dia memaknai ayat ini. Ya itulah kan. Bagaimana pemahaman? Iya, betul kan? Betul. Yang sesat siapa? Gitu loh. Yang masih menuhankan Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa ya atas dirinya sendiri, kalian pertuhankan. Berarti yang sesat ini adalah yang menuhankan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Berat, saudara-saudara, otak kalian berat. Jadi mereka murtad lagi, Bang Epul. Murtad lagi mereka. Murtad lagi. Membantah. Biar aku baptis dulu, Bang Epul. Biar aku baptis dulu. Dalam nama Tuhannya Yesus. Dalam nama Tuhannya Yesus. Si IWG dan yang di sebelah kirinya aku baptis ulang. Silakan kalian masuk Kristen lagi. Sudah aku baptis kalian. Silakan Bang Epul, lanjut Bang Epul. Oke, aku ulang ya, pembaptisan ulang untuk si tunjuk api dan si EWG dengan nama Tuhannya Yesus. Kalian kembalilah ke kodrat kalian sebagai manusia yang berakal dan berbudi luhur, berbudi pekerti. Inilah muslim ini yang otaknya Muslim ya, muslim lebih nalarnya tinggi ketimbang kalian domba-domba yang tersesat. Kau sudah kubaptis, kenapa congornya kau murtad lagi congornya? Kubaptis ulang kau. Dalam nama Tuhannya Yesus kau kubaptis yang ke-60 kali. Jangan maksain, Muslim. Gimana sih? Jangan maksain. Kalau otak kalian nggak sampai, jangan maksain. Muhammad itu Gitu. percaya 3 in 1 loh. Gitu loh. Muhammad itu percaya Tritunggal. Emang Torabika lu kira 3 in 1? 3 untuk 1, ada susu, ada kopi, ada gula, dibungkus satu kemasan menjadi salah satu kopi yang bisa diminum. Torabika. Terus Allah yang berkata-kata ingin belajar tentang kekristenan, masuklah Kristen. Gitu aja kok repot. Bang Karen ternyata lebih ini ya, lebih masuk akal ya. Ketika Baptis apa lagi yang kau nanti. dikatakan Yesus ya, Bang Karen ikutin ya. Pecinta. Ketimbang si tunjuk api dan si EWG ini ya. sebelumnya sama Baptis ulang Bang IWG sama si tunjuk api di Bang Karen. Pencinta. Astagfirullah. Aku baptiskan kamu ya pencinta. Lanjut, Bang. Aku baptiskan kamu pencinta dalam nama Bapa. Bang, ada tamu. Ya, Bang, lanjut. apa ini? Siapa Aku di bawah baptis ini? kamu Jangan pencinta namanya. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh. Ini siapa yang baru naik ini? Halo Mbak, Abang, apa siapa nih? Islam Kristen? Halo, selamat malam, Kristen. Kristen. Muslim. Tuhannya Mbak siapa Mbak? Izin Mbak. Tati.
Bu Tati. Tuhannya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Apa referensi Mbak untuk menuhankan Yesus, Mbak? Sementara Bang Karen ini tidak menuhankan Yesus, beliau ini menuhankan Tuhannya yang dituhankan oleh Yesus, Mbak. Sebentar, saya bertanya dulu, nanti saya akan menjawab. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya, bagi umat Muslim, utusan itu apa? Ini kita bahas ini dulu, Mbak, biar nanti ini apa namanya, kita bahas itu ya. Kita bahas ini dulu biar nggak lari nanti, topiknya kita kelarkan dulu. Dijawab dulu lah, itu pertanyaan simpel kok. Tanya saya akan menjawab ini karena ada kaitannya. Saya mau tanya, bagi umat Muslim, utusan itu apa? Mukjizat itu pemberian Sang Maha Pencipta kepada utusannya agar orang itu percaya bahwa itu dia utusannya Sang Maha Pencipta itu. Nah, itu yang dinamakan mukjizat. Jadi Begitu. maksudnya utusan itu mukjizat gitu. Apa? Mukjizat ini, Mbak, mukjizat ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada ya utusannya untuk bisa membuktikan bahwasanya yang dilakukan oleh nabi-nabi ini ya tidak bisa dilakukan oleh manusia-manusia yang lain, karena nabi ini manusia yang terpilih untuk menjadikan risalah untuk menerangkan kebenaran kepada makhluk manusia ya, manusia. Saya mau tanya, yang Allah berarti Allah menutup. Al-Quran itu wahyu atau apa? Silakan Bang Amir dijawab. Apa pertanyaannya? Al-Quran itu wahyu apakah apa katanya? Ya wahyu, ya firman itu. Wahyu atau firman? Kalau Iya. berarti wahyu atau firman, firman itu Iya. berarti perkataan Allah Iya, yang dikatakan langsung kepada yang diutus. iya yang disuruh sampaikan kepada umatnya untuk bagaimana cara mengenal ini baik, ini buruk, ini tidak boleh, ini Tuhan, ini bukan Nah, saya Tuhan. mau bertanya, yang diutus Allah SWT itu siapa? Nabinya. Ya para nabinya mulai dari Nabi Adam, Ibrahim. Saya hanya cuma bertanya khusus kepada yang umat Muslim, tidak ada nabi-nabi lain. Saya mau bertanya kepada baginda Rasul Anda. Ya. Iya Kan Bu. firman yang dikatakan oleh Allah langsung. Apakah langsung kepada baginda? Ada yang langsung, ada yang melalui. Oh ya, kalau yang langsung bagaimana? Kita disebutkan ayatnya yang langsung. Kul, katakanlah Muhammad. Itu langsung Muhammad dengar dari mana? Ya, Apakah bukan melalui malaikat Jibril? Ada yang melalui Jibril, ada yang langsung. Menyampaikan kepada Muhammad. Yang benar begitu bukan? Melalui ada yang mimpi. melalui mimpi, ada yang melalui mimpi. Dan melalui mimpi yang dikatakan oleh perkataan Allah kepada Jibril. Yang diutus berarti Jibril. Berarti Allah kan mengutus Jibril, bukan mengutus Muhammad. Itu pelantara, Bosku. Ntar dulu. Apanya langsung apa enggak? Yang langsung tunjukin dalilnya. Kalau mimpi dipasangin togel nggak itu? Ntar dulu ya. Kau ini menghina lama-lama IWG. Apa gua IWG kau diam dulu, kau baru pulang dari lapar gua, kau diam dulu. Yang menyampaikan kepada Muhammad selama 23 tahun. Selama 23 tahun kata Allah itu, kul naik ke surga, ke dunia, surga dunia atas tempat Allah. Berarti yang dengar Bu, firmannya itu kepada siapa? Malaikat Jibril kan? Ibu dengar, ada ayat yang langsung Bu. Perintah ayatnya itu langsung juga. tolong saya kok bisa. Coba disebutkan di dalam surat apa? Ini pertanyaan Anda ini berapa ini? Nah, saya bacakan ayatnya. Ada yang langsung. Kalau katakan langsung, Kita mirroring ya nanti ya.
Jadi saya Katakan mau tanya. Muhammad. Ya. Jangan cuma mau nanya saja. Katakan begini sama umatnya Muhammad. Kalau kau benar-benar mencintai Allah, ingin kenal dengan Allah, ikutilah Dikatakan oleh siapa jejakku. itu kalimat siapa, di mana, tunjukin Oh, Itu dijawab, hei. jawab, tunjukin, santai tunjukin ayatnya, bukan dibaca, saya nggak perlu baca, tunjukin ayatnya. Kau mau membaca, bisa bacanya. Bisa bacanya. Mungkin ada juga terjemahannya. Baca. Bahwa itu katakan langsung. Pada saat apa? Allah berkata langsung. Yang setahu katakanlah saya, Muhammad, kau mengatakan begini Muhammad. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutlah sama aku. Kata Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan karena disuruh mengucapkan begitu. Siapa yang menyuruh? Allah yang menyuruh menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Detail kali kau yang nanya ini. Dijawab. Allah kan yang menyatakan bahwa benar Allah langsung berhubungan dengan Muhammad. Itu Jadi yang begini. Hei, ibu yang tidak punya nama. Sebetulnya apa sih yang maunya kau mau ini apa? Terima yang ini kamu jawabannya apa? inginkan? 30 juz itu khitabnya kepada Nabi Muhammad, ada yang melalui Nabi, ada yang melalui malaikat Jibril. 30 juz itu Bu, yang setebal Iya. itu Al-Quran itu. semuanya saya tahu bahwa itu dari Allah Jibril yang semua. turun naik. Jibril yang turun naik. Yang dikatakan itu suara Perintahnya itu Muhammad yang mana? Lama Baru sekali. saya dengar ini kalau bilangnya langsung. Ya baru saya dengar ini, baru saya dengar. Oke, izin abang-abang. Semoga ini memuaskan ibunda kita yang tersayang jawabannya. Contoh gini, Bunda. Di surah Al-Isra, di situ dikatakan auzubillahi sebentar Bunda ya. Kau diam dulu, aku nanti ku baptis lagi kau. Aku mau izin Diam turun dulu. Ini mau menjawab pertanyaan saudarimu ini. Kau ku baptis Aku kau cuma nanti. minta permisi izin Jadi turun. Bunda di surah Al-Isra ayat 1 di situ auzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di situ kisah tentang diperjalankannya Nabi Muhammad ke Siratul Muntaha. Untuk apa? Mendapatkan perintah sholat. Pada saat beliau mendapatkan perintah sholat, itu langsung Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Sebentar dulu Bunda, nanti Bunda nggak nangkap nanti. Bunda sebentar. Kok Bunda jadi tantrum? Sebentar nanti Bunda awak kasih waktu. Sebentar. Ini mau jawab. Cinta, aku baptis ulang. Nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Sebentar ya. Sebentar Bunda ya. Jadi di surah Al-Isra ayat 1 tadi, di situ Allah mengabarkan bahwa Allah mengangkat hambanya untuk ke Siratul Muntaha. Kemudian di situ disertai dengan malaikat Jibril sampai ke langit ke-7. Kemudian pada saat ke Siratul Muntaha, malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, engkau sendiri menghadap kepada Allah karena aku tidak mampu ke sana." Kemudian singkatnya di sana Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk menjalankan dan mendirikan sholat. Kemudian kita baca di surah Al-Isra ayat 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini salah satu ayat yang menyatakan sholat itu diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad. Itu semoga memuaskan ibu, karena itu jawaban salah satunya, banyak nanti jawabannya. Silakan Bunda. Kau diam, kau yang di atasnya Bunda, kau kubatis pula nanti kau. Aku cuma meminta izin turun. Sebentar, Kristen. Siapa itu perkataan Allah atau perkataan orang yang jelas di situ? Iya turut sudah. Oke, Kita sapa dulu Bang Sapu Jagat. Assalamualaikum Bang Sapu Jagat. Turunnya semuanya. YG. Ya, Mbak, aku izin turunnya. Ya bang, ya. Ya, mohon maaf ya. Udah. Sebelum kau turun kau baptis terakhir dalam nama Tuhan Yesus. Kau baptis ulang karena kau tadi hari ayat Bible. Kawan, kalau ada kata-kata yang menyinggung mohon maaf ya. Saya
kepleset. Aku juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang agak menyinggung, aku minta maaf juga ya. Oke, Ya, salam. semoga kau berpikir ya, semoga kau berpikir dan bisa menemukan kebenaran ya, bukan pembenaran menurut Semoga pemahamanmu tersinggung sendiri ya. Semoga tersinggung dan berpikir gitu. Oke. It- Kita sapa nih Bang Sapu Jagat. Assalamualaikum. Hati. Alah kawan, kita jangan ini diskusi itu biasa, tapi habis diskusi kita akur lagi. Bu, boleh nggak kami nanya, Bu? Benar-benar. Dari tadi Ibu nanya-nanya terus. Kalian belum jawab dengan puas. Saya mau tanya sampai ke langit ke-7, bertemu dengan Allah, melihat wajahnya. Berarti dapat melihat Allah. Allah itu berwujud atau tidak? Bagaimana? Allah Ibu ini gimana Itu sih? ditafsir Ibnu Katsir. Silakan Bu. Silakan Bunda baca di tafsir Ibnu Katsir kisah tentang Al-Isra ayat 1 Bunda. Kepala ke kanan, kaki dilipat itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alam itu Allah mengajarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Muhammad tidak melihat dengan Allah secara langsung. Sedangkan katanya Allah Orang Jibril Bunda. aja nggak berani katanya tadi. Bunda, baca tafsir Ibnu Katsir. Di situ ditanya Baginda Rasulullah para sahabat, "Wahai Rasul, apakah engkau memandang wajah Tuhanmu?" Lah, tidak. Aku hanya melihat cahaya. Memangnya kalian melihat Tuhan di bumi, sedangkan kalian melawan satu tawarik bahwa Tuhan tak dapat dilihat. itu cara mengajar, siapa yang mengajarkan cara demikian? Mohon maaf. Macam mana sudah kujawab Assalamualaikum tadi? warahmatullahi wabarakatuh. Lah tapi kok bisa secara detail mengajarkan cara sholat Tolong Ibu, maaf. dengan kaki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, baca Yohanes 1:18, Bu. Loh, saya 1 tanya. Timotius 6:16, Bu. Tenang, itu nanti. Baca Yohanes 4:12, Bu. Terbangnya dong, Dok. Al-Quran itu harus berdampingan dengan kitab Tuhan itu bisa dilihat tak, Bu? Saya tanya, Bu. Tuhan bisa dilihat, Bu. Baca Yohanes 1:18. 1 Timotius 6:16. Kalau kita Allah telah Yohanes menjadi 4:12, Bu. Yesus adalah Allah yang tidak kelihatan, Bapa yang tidak kelihatan. Jelas. Oke. Kita Ibu, memandang Yesus Ibu. Allah. Oh Ibu, Santai, Ibu, apakah Yesus pernah bertemu Tuhan Bapa? Nah, Setelah ke kiri ke kanan berdiri duduk tunduk kaki dilipat itu siapa? Iya. Di mana Tuhan Yesus bertemu dengan Tuhan Bapa? Ayo. ayo Loh, jawab. karena dia adalah satu dia bertemu hanya dialah Yohanes, dia. Bu. Dia dan Bapa adalah satu. Bapa Bu. ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa. Oh, nggak ada ilmu ini. Iya. Nanti saya tanya Trinitas, Ibu paham nggak ini? Coba. Loh, sudah paham, sudah paham. Saya Bu. bertanya kepada Bu. Anda. Saya bertanya kepada Anda. Wanita Kristen, coba gantian. Anda kalau Muhammad Suaranya Allah nggak tidak jelas kelihatan, juga. Allah tidak. Dengan saya aja dulu, Bang. Izin saudaraku, dengan saya aja dulu. Tolong dijinakkan itu. Berdiri itu siapa? Katanya sholat Iya. dengan Allah. Oh, Nah, Ibu. terusnya mengajarkan Ibu. berdiri duduk. Tolong dijinakkan. Oh, Ibu. Kanan itu siapa? Wah, gila ini gila bang. Ibu, Bunda Bisa jangan dijinakkan, sampai ya, Bang. aku baptis juga kayak si Iwegi nanti Bunda. Jangan sampai. Terkuat di dunia ini. Ini izin dulu. Ini ras terkuat di Bapa, dunia ini. Anak dan Roh Kudus. Iya. Bisa dijinakkan nggak itu, Bang? Gini Bu. Iya bisa. Oh Bu. Oke, silakan jinakkan dia, Bang. Gini Bu. Kata Ibu tadi Yesus adalah Bapa itu sendiri sesuai dengan Yohanes 14 ayat 10-11 yang Ibu bacakan. Bapa dan Yesus adalah Iya, satu. benar, Bu. Yesus adalah Ibu Allah ini yang tahu tidak ya, kelihatan. Bu. Jangan disamakan dengan Iya Bu. Yesus itu Iya adalah Bapa. Bu. Bapa adalah Bapa. Bu. Yesus adalah Yesus. Iya. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan Roh Allah. Kalau gitu kapan? Kalau Kamu firman manusia. adalah firman, Bapa Siapa? adalah Bapa. Kamu namanya Elohim Bu. misalnya. Kamu Oh, Bu. punya pikiran nggak? Bu. Pikiranmu itulah adalah Iya, Bu. firman. Dan kamu Oh, punya Bu. roh tidak? Roh itu Ampun juga memang. Nanti kenal. Ini makhluk ini sesuai dengan Markus 3 dibagi 21 TSI. Saya bertanya tentang bagaimana Muhammad melihat Allah, kok kalian lari ke Markus? Tidak, gini Bu. Ya, kamu nggak bisa cari di Al-Quran ya, ada nggak? Iya Bu. Bu. Jangan lari ke lain. Kalau memang Nanti Yesus silakan, Ibu. adalah Saya Yesus. menjelaskan, kamu Bu, menjelaskan dengar dulu Bu. Kalau
Kalau memang Yesus adalah Yesus, Bapa adalah Bapa. Kapan Yesus ketemu dengan tahu cara berdiri, sholat menghadap ke kiblat, sholat berdiri turun naik. Oh, kayak gini susahnya jadi Kristen. Susahnya jadi Kristen. Ada satu ini susahnya jadi Kristen. Jawab dulu dengan jelas. Pertanyaan ada cara untuk saya. Bu. Ada berdiri ke kanan melihat alam. Betina. Ada ke atas alam berdiri. Domba betina. Domba betina diam dulu. Jadi orang Kristen. Bu, susah nggak jadi orang Kristen? Oh tidak susah orang Kristen itu paling. Oh tapi kayak gini lah, untuk jadi orang Kristen nggak bisa mendengarkan orang bicara. Karena kalau dengarkan orang bicara goncang imannya. Kamu lari ke Markus. Ya berarti Al-Quranmu nggak lebih. Bu, kayak gini susahnya jadi berjalan Kristen. Bu, jawab dulu. Iya bu. Cuma cukup gampang. Mau jawab? Bu, Muhammad itu oten bu. Siapa yang mengajarkan sholat cara sholat berdiri, duduk, ke kiri, dan belakang? Enggak gini bu. Muhammad bisa melihat, memandang. Kristen lama-lama dongkol juga dia. Kristen ini nggak bisa diam. Muhammad itu orang Kristen bu. Sabar bu. Iya sebentar bu, sebentar bang. Oh bu. Jadi semasa Yesus di dunia, dia menyembah Tuhan siapa bu? Apakah dia Tritunggal atau Wanes bu? Bu, bukankah Yesus adalah jalan dan kebenaran bagi Dia Kristen? nggak pakai doktrin, nggak pakai bukan doktrin, ayat itu semua. Oh bu, nggak pakai seperti jadi, itu dia. kalau memang Yesus adalah jalan dan kebenaran bagi Kristen, tentulah Kristen ini. Kamu tidak bisa menjawab. Siapa yang coba tadi? Bu. Bisa menjawab. Sudah Bu. tidak bisa menjawab. Jangan membedah agama orang lain. Muhammad Tritunggal itu iya. Bang, Muhammad Tritunggal. Dibilang Jibril. Tak tahu apa-apa tapi Oh bu. Yesus. Bu. Oh bu. Oh bu. Tuhan Yesus tidak pernah ketemu Tuhan Bapa loh. Tapi kalian. Bu. Selamat malam. Tuhan Yesus nggak pernah ketemu Bapa loh. Kerasukan ini bang, kerasukan ini gila dia. Jangan dimut. Kamu bagaimana? Tuhan Yesus nggak pernah ketemu Tuhan Bapa loh bu. Pertanyaan saya dengan step by step. Iya, orang-orang Kristen biar awak baptis dengan roh setan ya. Ketika kau baptis mendengarkan dulu orang lain berkata. Iya bu. Di dari mana? Bang Saput Jagat biar awak baptis dulu biar agak tenang. Bunda dalam nama Tuhannya Yesus awak baptis Bunda supaya tenang. Silakan Bunda. Aduh, Tuhan Yesus. Ya Tuhannya Yesus memberkati Anda. Semoga Tuhannya Yesus memberkati Anda dan Anda bisa membukakan pikiran Anda untuk mencari kebenaran. Kristen yang kurang ajar. Dia bilang amin tadi Bang Epul, dia bilang tadi amin. makan apa, Bu? Amin. Amin. Ibu tadi makan apa, Bu? Biarin sudah. Oh bu. Makanan jenis apa yang Bu makan? Gimana Tuhan Yesus ketemu Tuhan Bapa? Enggak ada bu. Jawab dulu pertanyaan saya baru saya menjawab. Saya akan menjawab. Enggak. Gini bu, kasihan jemaat Kristen itu. Gini bu, kamu menyembah Tuhan yang kamu kenal, kami menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah orang Tuhan yang kami kenal. Ternyata bu, ternyata Tuhan Yesus enggak kenal Tuhan Bapa. Di mana mereka ketemu? Jangan kemana-mana. Saya bertanya kepada Anda. Enggak, coba jawab bu. Jawab dulu. Berarti berbohong firman itu bu. Jawab dulu Bu, pertanyaan jangan saya. berbohong firman itu bu. Bagaimana Gitu. kamu tidak menjawab pertanyaan saya tapi kamu lari ke sana ke sini? Jangan mengorek. Enggak, kami tidak lari Jangan bu. mengorek. Tolong IWG itu Jadi tolong kalau yang diceritakan mengajari satu Nabi spesies Muhammad sholat, IWG. dan amin. Ya kalian sebentar bilang Jadi semua gitu. dipalsukan padahal yang palsu itu nyata di depan Anda. Tidak kalian Tolong bisa. dijinakkan yang itu. palsu. IWG. Mama, Mama, Ibu, tenang Ibu, dulu Mama. Ibu. Anakmu melihat Mama, jangan nyerotok terus Mama. Anakmu nanti malu Mama. Gantian Mama. Aduh Mama jangan bikin malu Mama. Nanti aku nangis Mama. Apa menjinakkannya? Mama. Mama. IWG, Mama IWG, jangan tolong bikin itu, malu IWG. awak Mama.
Itu tolong IWG, dijinakkan IWG, satu spesies, tolong dijinakkan IWG. Oh susah banget ini IWG. Makanan apa yang dia makan? Mama, Bapak melihat Anda, Mama. Oh, Papa, Mama kok begini kali, Papa? Oh iya anakku, aku melihat mamamu yang ada di muka bumi, aku di surga. Melihat mamamu yang kerasukan. Aku malu, Papa. Aku malu. Wah, hancur saja dia anakku, biar dia gak lepas. Yang benar mana yang salah? Dia ternyata kerasukan setan. Caranya semuanya dari mana? Mama jangan bikin malu anak, Mama. Anakku, ibumu bukan lagi istriku. Allah itu, Allah sekali Hadir dia atas persundalannya. Bagaimana dia bisa keluar? Dengarku suara saksi tetanggamu. Itu ternyata mamamu bukan istriku lagi. Silakan urus mamamu itu, anakku. Jangan gitu, Papa. Jangan gitu, Papa. Bagaimana? Wahai anakku, di mana surat cerai ibumu? Itu susah kalau Kristen sudah kerasukan ini. Enggak, memang kalau sudah agak tua begitu, kalau sudah mengkarat doktrinnya itu memang susah kan, apalagi perempuan kalau udah agak tua. Iya Bang Amir, udah terbayang dia berpuluhan bakal hilang. Itu kelas pendek itu. IWG tadi ikut turun, IWG. Turun kabur dia. Turun, Pak. Rombongan IWG itu malu dia. Istrinya IWG-nya itu istrinya itu Itu orang Sunda bang, dia ekornya ada 3. Itu orang Sunda, ekornya ada 3. Jangan bahas agama orang lain. Dia memang kayak gitu, nerocos itu. Itu janda dia. Janda kalau kayak gitu mana ada yang minat bang. Udah peot. Suaranya nenek-nenek. Bang Ipul, duda kembang, senggol dong. Senggol. IWG tadi ikut turun juga di IWG. Iya, rata-rata yang sudah tua begitu, kalau sudah ini doktrinnya itu susah. Begitu kayak orang susah. Iya, kalau yang sudah IWG tadi pun ikut turun. Doktrinnya turun. Takut sama bapak suara rata-rata yang masuk Islam ini kan yang agak pintar. IWG belum sembuh-sembuh juga. Yang masih muda gitu kan. Gitu. Benarnya Bang Amir, pengalaman awak waktu dulu Kristen, sebenarnya yang sampai sekarang teringat-ingat itu cuma satunya Bang Amir. Jadi dulu waktu kami itu lepas CD itu kan sudah di akhir balik. Kalau dalam Islam itu berarti akhir balik. Karena kalau di AKBP itu namanya lepas CD dia. Dapat sertifikat, sudah dianggap menanggung dosanya sendiri. Nah sebenarnya setelah awak dapat itu sertifikat itu, yang awak tunggu perjamuan kudus Bang Amir. Kenapa? Karena kapan lagi kita bisa minum alkohol disaksikan orang tua tapi tidak ditegur. Minuman keras. Ternyata iya Bang Ipul. Sampai Bang Amir di tahun berikutnya awak tak mau kalah setting. Jadi gelas yang kecil itu yang diisi anggur itu pura-pura setelah minum sedikit awak tumpahkan ke kemeja. Kenapa kau tumpahkan? Maaf Bapak Pendeta, aku gemetaran mendapatkan darah Yesus. Biar ku tambahlah Bapak Pendeta. Tambah mabuk lah. Aduh, kacau. Pertandingan bola apa main ini malam? Sudah menang 1-0. Mana dengan mana? Ada bola rupanya. Ada bola. Indonesia 1-0 sementara. Lawan mana bang? Lawan apa itu? Bahrain. Oh Bahrain.
Iya, tadi saya telepon Bang Suma. Saya telepon Bang Suma bilang lagi nonton PSSI. Bilang, oh saya lupa, ternyata ada ini hari ya. 1-0 oleh Romney menit ke-24 Piala Dunia ya. Itu. Piala Tapi Dunia, kalau Pak. nanti iya, tapi nanti kalau dia misalnya kan ini misalnya lah, kalau Indonesia urutan ketiga atau keempat masih boleh lanjut ke babak berikutnya keempat itu. Babak keempat ada 2 slot lagi yang diperebutkan nantinya. Kalau lah. Kualifikasi ya. Nah, tapi dia harus menang lawan Australia, kalah toh lawan Australia. Australia kalah, tapi nanti di babak yang lainnya dengan Jepun, dengan Cina itu kesempatan. Iya betul. Sebab apa? Bahrain kalau kalaulah ini kali Bahrain kalah, Cina nanti dikalahkan Indonesia sudah ikut babak ke berikutnya. Hanya tinggal menunggu 3-4-nya itu saja, 3 ataupun 4. Yang 1-2 otomatis Jepang sudah, yang tinggal perebutan nomor 2-nya itu. Nanti tinggal tunggu Australia lawan siapa lagi juga. Yang tadi Australia seri 0-0 dengan Jepun. Berarti butuh tempat ketiga ya. Nah 3-4 masih berlanjut, 5-6 sudah gagal. Cina kebanyakan, Cina sudah dipastikan gagal 1, jadi ada slot lagi untuk melanjutkan lagi. Ini ada permintaan di bawah suruh bahas Oten. Banyak Ini pengalaman kawan-kawan. awak Bang Harlan, banyak pengalaman awak dulu masih Oten tuh banyak Bang Harlan. Salah satunya kalau di masuk gereja itu kan sudah wajib. 2-0 Bang. Pengumuman Indonesia sudah mendali 2-0. Wah, alhamdulillah. Sudah itu. Alhamdulillah. Menang sudah. Ini Bang ya, Menang itu saya 0-0. ini sedikit saya jadi edukasi sebagai aspirasi untuk keimanan kita ya kan. Ternyata setelah saya mendengarkan ininya siapa itu yoga itu ya kan, ikhlas itu di atas segala-galanya, ikhlas itu. Dia dipukul, diapain, ternyata dia didatangi langsung, dikasih karunia, dikasih ilham sama Allah, dibawa jalan-jalan, dia diperlihatkan neraka, lalu ketemu di tempat apa dengan Rasulullah, dia tidak bisa memandang Rasulullah karena silau katanya dia. Ya sayangnya dia diceritakan, biasanya kalau diceritakan kan tidak datang lagi karena itu merupakan amanah. Iya. Iya, kalau tidak diceritakan bisa cepat datang. Itu saya nih terus dengar yoga itu begitu. Bahasa sederhananya gini ya Bangku, tidak ada kalimat yang tepat untuk menjelaskan pengalaman rohani. Betul. Sampai begini loh yoga itu. Sini kamu lihat, kamu dekat sama saya karena satu saat semua orang akan mendapatkan syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat kalau tidak Rasulullah yang datang sama dia? Kalau sudah membicarakan syafaat itu, kan Rasulullah sudah sama yoga itu. Sampai dia terbangun katanya langsung telepon Bang Suma, Bunda. Pokoknya semua yang dia kenal dia telepon semuanya. Dia menangis. Kemana Bang Sapu Jagat? Nonton bola mungkin. Ya sampai segitunya ya pengalaman ya pengalaman. Dia dipukul sama paman-pamannya sampai hilang giginya itu, dia tidak ada rasa dendam sampai dia bisa ini mbaknya itu kan masuk Islam karena keikhlasannya dia kan. Itu Mbak Yolanya itu, Wulan itu kan masuk Ya, Islam tapi langsung begini, sholat. begini Bang, saya teman orang Kristen banyak sih, teman sekolah dulu kan. Ya, saya diskusi lah. Dulu sering ngobrol, diskusi apa itu biasa lah, ketawa-ketawa, ringan-ringan diskusi. Saya tanya, dia mengakui kalau Muhammad itu nabi. Dia jujur, saya tahu Muhammad itu adalah nabi, tetapi di dalam Kristen kami tidak mengimani akan ajaran Nabi Muhammad. Begitu. Tapi dia jujur, memang saya tahu Nabi Muhammad adalah Rasul. Dia jujur. Itu orang Kristen sendiri. Dan waktu itu bukan ada perdebatan apa, enggak. Ringan. Bermakna kalau kita berbicara dari ringan-ringan itu berarti kan mesti jujur. Kalau yang diskusi ini kadang ada oten yang menutup-nutupi kan. Nah, tapi waktu itu belum ada Komal dulu lah. Waktu masih sekolah itu dia mengatakan begitu. Bermakna kan jujur. Waktu itu dia ngomong. Dia mempercayai, ya saya tahu Muhammad itu adalah Rasul dan Nabi. Dia percaya.
Tetapi kami sebagai Kristen tidak mengimani karena doktrin dari ajaran di dulu masih mengatakan Injil gitu, ajaran di Injil gitu. Belum Bible, belum bernama Bible seperti sekarang gini. Sebenarnya kalau mau bicara tentang masalah Injil, yang tahu persis ininya insya Allah Bang Goto itu. Kalau mau tahu di mana Injil sekarang, di beliau itu tahulah sejarahnya gitu. Gimana nih host? Coba terangkan untuk kita lah, untuk Bang pecinta juga pengalaman ketika di Kristen, ya kan? Saling share. Jadi memang abang-abang pengalaman dulu awal tahun 90-an itu kan sudah pemuda gereja. Jadi di dalam gereja itu ada istilah namanya pemuda gereja untuk melakukan PA, pendalaman Alkitab istilahnya. Di situ banyak ayat-ayat yang kami temukan itu, yang tidak pernah disampaikan oleh para pendeta dari mulai awal masuk gereja sampai besar. Belum pernah. Salah satunya contoh. Betul, Pak. Ya, salah satunya contoh Yohanes 14 nomor 16. Kalau kita gambarkan ayat ini sebenarnya mengarah kepada nubuah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di sini di Yohanes 14 nomor 16 itu isinya, aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Ah, betul Bang Arya. Nah itu kita tanyakan Dia kepada akan pendeta. memuliakan namaku. Ya betul. Kita tanyakan ini siapa ini seorang penolong? Oh itu Roh Kudus itu. Oh nggak mungkin Bapak Pendeta. Kalau seorang itu pasti manusia. Tak pernah ada dikatakan seorang Roh Kudus, tak pernah. Dan menyertai kamu selama-lamanya. Kemudian singkatnya abang-abang, kami di situ pemuda gereja itu menulis di papan. Di papan itu kami tulis beberapa tokoh-tokoh besar yang mana harus menggenapi ayat ini menyertai selama-lamanya. Di situ kita tulis Paulus, Petrus, Simon, Barnabas, segala macam, bahkan paling terakhir mohon maaf Nabi Muhammad. Di situ kami tulis di papan. Paulus kami contreng, kami silang. Kenapa tidak menyertai selama-lamanya? Karena dia salah satu tokoh yang mengingkari Taurat. Simon Petrus kabarnya pun tidak terlalu banyak dalam Bible. Sampai ke bawah kami silang semua. Nah pada saat di Nabi Muhammad, betul tadi kata Bang Arya, pada saat itu kami terdiam. Ini tokoh besar, tapi karena memang kami belum mengenal, akhirnya belum sayang, waktu itu kami belum mengikrarkan bahwa inilah tokoh itu. Begitu abang-abang. Itu abang di Kidung Agung 5, 11, Kidung Agung 5, 10, 11 dan 16 itu paling jelas. Siapa yang memimpin 10.000 tentara? Rambutnya ikal siapa? Kulit putih kemerah-merahan siapa? Itu jelas bang. Kidung Agung ada berapa di itu? Apa itu bang? Di Kidung Agung berapa? Kidung Agung 10, 11 dan 16 itu jelas seperti diriwayatkan hadis Sahih Bukhari 2. Jelas Kidung Agung 10, 11 dan 16. Coba perhatikan itu. Siapa yang kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya ikal? Yang memimpin 10.000 pasukan, bahkan di kitab-kitab Hindu Beda ditulis paling jelas Mahamada di kitab Beda Bhavisya Peda di Purana 3335, Mahamada Narasansa di kitab Sloka, di Adyai, di Kan mantra, itu jelas. Kalau di Injil Barnabas ada di 39, 41, 44, 97, 112. Injil Barnabas mempunyai 222 bab. Nah, sudah itu pecinta itu. Iya. Turun dia sudah. Iya jelas. Dia akan menemanimu sepanjang zaman. Dia akan mengagungkan namaku. Kalau aku tidak pergi kepada Bapa, maka penolong itu tidak akan datang. Betul yang dikatakan abang tadi memang. Dia akan memuliakan namaku. Roh kebenaran itu sebetulnya, bukan roh kudus, roh kebenaran sebetulnya. Dan berfirman, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Aku bangkitkan seorang nabi dan berfirman, aku bangkitkan seorang nabi dan akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Kita tahu Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, hanya bisa berkata-kata. Ulangan 18:18.
Sebetulnya banyak nubuatan itu, tapi paling jelas sendiri adalah di Kidung Agung, Kidung Agung 5, 10, 11 dan 16 itu jelas siapa yang memimpin 10.000 pasukan waktu Fatu Mekah. Oh itu host udah multi katanya. Yang pecinta. Iya. Sebetulnya yang dikatakan Bang Pecinta tadi benar. Aku akan memohon kepada Bapa seorang penolong lain. Sebetulnya masih banyak yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi kamu tidak bisa menanggungnya. Kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Dia akan menemanimu sepanjang zaman. Dia berkata-kata bukan pada dirinya, melainkan kebenaran. Dia akan memuliakan namaku. Memang betul roh kebenaran itu. Ya untuk para Kristen silakan naik. Ini ada saudara-saudara saya yang ex daripada Kristen ya. Abang Pecinta tadi terbanting ya. Naik lagi nih. Terbanting dia kali tadi. Udah di atas ini Bang. Coba ceritakan saya kalau orang Kristen ya, kalau dari orang-orang mualaf itu saya senang ceritanya. Banyak apa detail dia Iya. kalau yang dari Ceritanya detailnya itu. dia. Sampai dia saya Dio itu ada yang artis itu loh, bapaknya yang mau meninggal. Nah dia kan mau baca syahadat bapak katanya, padahal sudah mau meninggal ini. Sudah tidak bisa bicara sesuai saat itu, iya katanya. Begitu mau dibacakan dia duluan, langsung dia senyum, setelah 2 jam kemudian langsung meninggal. Haru saya. Tapi izin ya sebentar untuk ada saudara-saudaraku yang ex daripada Kristen, kalau bisa ini untuk pengalaman ketika meninggalkan kekristenan ini, kalau dijadiin PT pengalamannya itu bagus kayaknya ya Bang Amir ya, untuk edukasi juga. Iya. Betul. Sebenarnya Nggak ada bisa kok masalah. buat ini, buat apa itu, buat VT di ini dimasukkan di Iya. atau Nggak ada masalah. dimasukkan di TikTok. Oke, cerita pengalaman kan, cerita pengalaman kenapa masuk ke Islam ya kan, meninggalkan kekristenan itu apa? Kayak siapa tuh si Al-Fatih itu, Pasaribu itu Al-Fatih itu banyak saya anunya. Bang Goto juga saya banyak saya simpan videonya. Yang belum nonton podcast saya dengan Kodondi, nonton aja di channel Kodondi ya. Klik aja Bang Goto. Dan abang sudah ya? Sudah menonton saya. Saya ambil videonya Bang Goto itu. Sebenarnya kalau Saya udah tahu, dah. misal mau Udah nonton. apa ya, mau berdua di sini kalau mau jujur mereka sama saya aja sudah, asalkan mau jujur. Maksudnya diskusi gitu loh, jangan nyerocos kalah. Orang saya banyak yang dari Bang Goto saya ambil, banyak lah referensi yang saya ambil dari ininya untuk mematahkan mereka itu. Cuma mereka kan nyerocos, saya kalau nyerocos tuh males saya. Gitu. Tapi kayaknya di Komal ini juga bisa Bang untuk dijadikan, walaupun bukan podcast ya, untuk dijadikan komal-komal cerita pengalaman. Kita undang para mualaf ini bercerita tentang pengalaman di kekristenan. Ini sudah kalau mau cerita, Iya. ini kan ada banyak penonton nggak ada di sini. masalah. Yang jelasnya yang di bawah itu ya kan ya. Akun ketiga Banyak yang mau ini, mau mendengarkan. Ketiga ini gitu. Bang. Kalau akun ketiga saya ini kurang di sini follower Kristen. Bukan akun utama ini Bang, karena ke report yang 2. Oh, yang Goto itu kerepot Bang. Iya betul. Nah, saya sudah lama follow loh padahal. Akun ketiga ini saya Bang. Oh, ikut yang ketiga itu Bang Geri itu, kenal Geri itu pun masih muda juga, tapi sudah mualaf lah dia bersama kakaknya, Bang Goto adik-adiknya. sering diituin kok, sudah sering ditembak. Saya pernah. Itu hari saya naik itu kena tembak waktu apa itu? Mengungkapkan satu data ke apa itu? Saya pernah kehilangan, saya lama di mana katanya saya Bang Goto. Oh, itu kena yang tembak. tadi abang ingat Bang Ipo, IWG tadi itu dulu pernah nembak kurang ajar itu di komalnya Aumi NTT.
Sialan Komannya itu. Aumi ya. Nah, IWG Si itu IWG nombak. itu memang si IWG kan. Kurang ajar. Bang pecinta. Saya bang, saya juga tadi di akunnya Ustadz Arif tombak juga Ustadz Arif. Iya, IWG itu kurang ajar loh, suka nombak itu. Iya. Eros, Nah, aku sudah kenal lah IWG itu. Monitor Bang pecinta. Siap pengamir, siap. Coba ceritakan saudaranya di bawah itu pengen dengar ceritanya bagaimana waktunya masuk, bagaimana pengalaman spiritualnya. Biasanya kalau ini nih banyak langsung dari banyak itu loh, ada karunia-karunia yang ini gitu loh. Abang apa dulu GKJB atau GPI atau HKBP? Awalnya HKBP Bang Arya, kemudian tahun Izin sebentar izin abangku. Nah, kalau boleh host direkam untuk ini jadiin PT kita. Nanti kalau ini saya ambil dan kita sebarkan ini narasumber kita ini Bang kita ya. Iya, Biar sebagai saya perjuangannya gitu loh. Ya, Iya. lanjut Bang, cerita Bang. Ya, silakan Bang. ya. besarkan Bang Jadi kita. kemudian karena di HKBP kami masuk pemuda gereja, kemudian kami mendapati di situ hal-hal yang memang mengganjal dalam hati abang-abang. Kemudian tahun 89 kurang lebih masuk ke Denom Saksi Jehovah yang Enggak, memang izin itu sebentar, agak Bang, masuk Bu. akal. Bang pecinta Bang. izin ya, izin sebentar. Kalau boleh tahu nih, kita bicara ini kan petikan daripada penggalan-penggalan kisah ya. Kita lebih bagusnya ketika kita kita kupas dari awal. Ini kita bicara kalau boleh saya tanya, abang ini terlahir daripada keluarga Kristen denom apa dan siapa saja yang sudah mualaf di keluarga abang? Pengalaman apa saja yang sehingga abang pecinta ini sudah ketika mendapatkan hidayah menjelang detik-detik masuk ke Islam ini apa yang abang dapatkan gitu Bang? Ya Bang Epul, jadi kalau bisa kami ringkaskan jawabannya, itu tadi awal mula Denom di Tritunggal, HKBP itu Tritunggal. Kemudian karena banyak yang mengganjal dalam hati, karena dipelajari Bible dibaca, masuklah ke Denom Saksi Jehovah. Karena itu menurut kami dulu agak lebih masuk akal, karena memang di situ ditetapkan bahwa Yesus hanya sebatas utusan atau rasul atau nabi. Kemudian alhamdulillah masuk Islam tahun 2007, berikrar di KUA, dan sekarang sudah kakak yang nomor 1, alhamdulillah beliau masuk Islam juga. Itu abang-abang yang disampaikan. Jadi kenapa kok ada yang mengganjal dalam hati? Salah satunya itu pembahasan tentang juru selamat, yang mana para pendeta pemuka-pemuka di Kristen menyatakan hanya Yesus juru selamat satu-satunya yang ada dalam Bible. Namun kami temui juga bahwa ada ayat lain yang menyatakan bahwa juru selamat tidak disematkan hanya kepada Yesus. Itu tertera di dalam Yesaya 19 nomor 20. Di situ ada tertera bahwa Nabi Musa pun sebagai juru selamat. Jadi di situ ada salah pengertian, disangkanya juru selamat hanya satu-satunya kepada Yesus, seperti tertera di Yohanes 14 nomor 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Namun ternyata diterangkan di ayat lain bahwa memang para nabi adalah sebagai juru selamat bagi umatnya masing-masing. Selain itu ada lagi yang pembahasan tentang kenapa Yesus dituhankan. Ada pendeta yang menyampaikan bahwa ada salah satu perbuatan Yesus yang tidak mungkin dilakukan manusia. Apa kata saya? Membangkitkan orang mati. Kemudian kami pelajari Bible, ternyata ada juga kisah dalam Bible yang tidak hanya Yesus membangkitkan orang mati. Nabi Elia di 1 Raja-Raja 17 nomor 22. Betul. Ya, Elia membangkitkan orang mati. Kemudian di 2 Raja-Raja 4 nomor 16, Elisa dengan izin Allah membuat seorang wanita di Sulem hamil. Nah lanjut ke 2 Raja-Raja 4 nomor 20, Elisa pun membangkitkan anak dari wanita Sulem tadi. Jadi gugur. Ketuhanan Yesus karena membangkitkan orang mati gugur, karena ada orang sebelumnya bisa melakukan itu atas izin Tuhannya. Nah, itu abang-abang mungkin sedikit yang bisa disampaikan. Dilanjut Bang, Yeskel itu kedua dia bangkitkan banyak, dia bangkitkan orang Yeskel. Abang ketika abang pindah iman ini di tahun berapa Bang?
Alhamdulillah 2007 Bang Epul. Dapat kami 2007 ya? sertifikat dari KUA. Oh berarti abang waktu itu sudah mempunyai pikiran yang sangat kritis sekali terhadap apa kitab suci ya bang ya. Sebetulnya waktu itu ya bang. Ya betul Bang Arya, karena Pemikirannya masuk sudah dalam pemuda kritis gereja ya? itu. Oh betul ya. Wah pemuda gereja lah. Jadi Kalau punya sudah pemikiran kritis kritis ya. bisa bisa terbuka gitu no, cepat. Kalau sudah tua-tua tuh repot, sudah kental dia doktrinnya. Kebanyakan Ini Bang Pencinta sebentar ya. Jadi ketika abang menemukan sesuatu hal yang ganjil, yang mengganjal pemikiran abang yang memakai akal ya, ketika itu, apakah abang ini mempelajari Islam dulu apa gimana? Sehingga abang memilih Islam gitu untuk abang memeluk agama itu kan? Gimana, Betul Bang? apa yang Bang Epul sampaikan, betul itu. Jadi mohon maaf Bang Epul, ada salah satu doktrin yang memang ini tidak disampaikan depan umum, bahwa Islamophobia itu sudah ditanamkan kepada anak-anak kecil. Islam itu agama perang, agama yang buruk. Betul kata Bang Epul sampaikan, sebelum saya mengucap ikrar syahadat, saya baca Quran. Jadi ada salah satu waktu itu yang sekarang jadi istri, alhamdulillah saat itu kami masih dekat biasa, main ke rumahnya. Boleh tidak saya baca Al-Quran? Kemudian beliau menyampaikan kalau di Islam berdasarkan dalil bahwa harus bersuci dulu, harus berwudu dulu. Tapi kalau mau baca silakanlah cuci tangan dulu minimal. Kemudian saya cuci tangan, saya baca tidak pernah ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mendiskreditkan Yesus atau Nabi Isa, bahkan dimuliakan. Jadi di situ mulai terbuka dan bahkan di situ tertera dalam Al-Quran bahwa harus beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab dan kepada nabi-nabi dan para malaikat serta hari akhir. Loh, kenapa harus ada Islamophobia? Dipelajari, alhamdulillah Allah kasih semacam kekuatan, bisa bersyahadat 2007 gitu Bang Epul, Abang. Iya. Saya tertarik ini Bang, untuk penanaman doktrin Islamophobia ini yang ditanamkan sedini mungkin ya dari pihak gereja itu sendiri ya. Assalamualaikum Bang Malik. Assalamualaikum Bang Malik. Ya. Assalamualaikum Bang Malik. Oh Bang Malik, yes. Good night here Indonesian people, Indonesian Muslim all at here in Command. This is TikTok, okay. Where you from, Malik? From Syria. Oh, from Syria. Syria. Okay. Assalamualaikum Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Jazakumullah kulla khair, barakallahu fik akhi. Allah yahfazak ya Rabb. Amin. Ya. Ramadan mubarak alaikum akhi. Iya, alhamdulillah, amin. Ya silakan Ya. Bang kita. Ya kita lanjut dulu ya, izin Bang Malik ya. Silakan. Nah, Bang Pecinta, ini saya penasaran, tertarik. Rasa ketertarikan saya ini wajar ketika Kristen ini membenci sekali terhadap umat Islam ya. Ternyata penanaman doktrin untuk membenci Islam ini ditanamkan dari sekecil itu ya, oleh pihak gereja pada jemaatnya ya. Bang Epul, salah satunya ungkapan begini Bang Epul, bahwa di dalam Al-Quran itu adalah jiplakan dari Bible. Itu salah satunya Bang. Salah satunya begitu Bang. Jadi pada saat saya membaca Al-Quran satu demi ayat, saya dapati tidak ada yang menjiplak Bible. Satu pun tidak ada. Kalau masalah sejarah para nabi yang disampaikan Al-Quran, itu hanyalah sebatas wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa ada kisah nabi sebelumnya. Iya. Dan bahkan kalau saya mau sampaikan, lah ya memang sama menjiplak dari Bible. Sekarang tunjukkan dalam Bible satu ayat saja bahwa Yesus saat bayi dia bersuara mengatakan anak Abdullah. Tidak ada, hanya Al-Quran yang menceritakan itu, gitu Bang. Iya, betul. Jadi sebegitu hebatnya ya Kristen ini menanamkan fitnahan terhadap umat Islam pada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran yang menjiplak Bible katanya ya. Na'udzubillah ini Kristen ini. Ya dilanjut Bang pengalamannya, ayo dilanjut. Dari berangkatnya dari sana sampai ke sini, apakah Abang ketika Abang menjadi salah satu remaja Kristen,
ataupun remaja gereja, sempatkah abang membenci kami umat Islam pada waktu itu? Kalau pada saat itu bang, karena memang saya berhidup bermasyarakat dengan sekitar orang Islam, jadi ucapan itu saya dengar bang. Cuman saya melihat kok akhlak teman saya nggak begitu. Bahkan saya tanyakan langsung ke salah satu teman di SMA tahun 91. Itu saya tanya, dan ada cerita-cerita begini tapi jangan marah ya. Apa betul di dalam Islam itu wajib membenci Kristen? Apa dijawab beliau? Tidak sah imannya Islam apabila dia membenci saudaranya sesama manusia. Karena kata baginda Rasul, kata beliau, dilarang menyerang umat lain apabila umat itu tidak menyerang duluan secara fisik. Dan bahkan beliau menyampaikan, ada di salah satu surah yang saya ingat, di surah An-Nahl 125, silakan berdiskusi dengan cara yang baik. Bahkan di 126-nya dikatakan balaslah mereka dengan apa yang mereka perbuat. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan membenci umat lain. Saya tambah dia yang mana katanya Islam itu suka perang, membenci Kristen, nggak ada. Itu bang salah satunya. Gereja di Surabaya itu, untuk menjaga gereja itu, orang Banser dari Nahdlatul Ulama itu sampai meninggal bang. Itu waktu itu kan penjagaan keamanan. Ya itu memang terjadi, berita itu memang ada, bukan hoak, memang terjadi. Bahkan pastor pendetanya pun sampai datang ke rumahnya. Itu membuktikan bahwa kita itu melindungi agama-agama dan kepercayaan lainnya sebetulnya. Yang di gereja itu kan di Surabaya itu sebetulnya kan ada yang berita itu yang Banser orang Islam sampai meninggal itu. Tapi saya ingin tanya ya sama Abang Pecinta, bagaimana perasaannya setelah mengucapkan kalimat syahadat dan barangkali ada pengalaman spiritual Bang? Tolong ceritakan Bang. Pengalaman yang luar biasa ya ketika pertama berucap 2 kalimat syahadat. Pengalaman apa yang sekiranya menjadikan sampai terngiang-ngiang sampai sekarang bang? Jadi memang kalau pengalaman rohani betul kata abang-abang sampaikan itu. Seperti salah satu contoh, ada salah satu guru kami menyampaikan, apabila nanti mendapatkan pengalaman rohani spiritual, simpan dalam hatimu dalam-dalam. Ceritakan kepada orang-orang terdekat. Namun karena ini room online bang ya, hanya bisa menyampaikan bahwa setelah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hati terasa tenang. Entah kenapa Allah serasa membuat hati ini kayak kosong. Jadi pada saat guru-guru saya menyampaikan sebuah ilmu, rasanya mudah masuk rasanya. Hanya itu abang yang saya rasakan. Hanya begitulah, kalau sudah sampai kepada kekosongan itu, artinya kekosongan tidak ada yang lain selain Allah, maka cepatlah menyembah ilmu, dan ilmu bukan kadang ya akan mengucur terus, yang tidak diketahui orang lain dan tidak pernah dialami orang lain kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Makasih Bang Pecinta. Luar biasa ya pengalamannya ya. Jadi kita yang terlahir daripada keluarga muslim kalah sama Bang Pecinta ini yang lahir daripada keluarga Kristen. Sama-samanya kita belajarnya Allah di hadapan Allah, di hadapan Allah kita adanya para santrinya Bang Eko. Ini Bang, ketika ada yang saya Abdul Hajat Bang ya, Bang Pecinta doain Bang Pecinta ya. Jadi ketika ini Bang, fenomena pada saat sekarang ini kan banyak sekali kan. Kalau dulu kan cuma di Zoom ataupun di aplikasi-aplikasi yang lain, seperti halnya Facebook ya kan. Tapi pada saat sekarang ini ya kan, yang terjadi ini kan sudah hal umum ya, dan terbuka ketika kita berdiskusi ataupun bahkan mungkin ke debat ya.
tentang masalah perbedaan iman, ya kan? Apa yang ketika misalkan ini, ketika abang menemukan pengalaman di dunia debat ataupun diskusi di TikTok ini, bang? Ya Bang Epul, jadi hampir 2 tahun lah saya mengikuti TikTok ini Bang Epul. Tadinya saya gaptek Bang, cuman saya dapat informasi bahkan dari istri. Kata beliau itu di TikTok itu ada subhat-subhat atau fitnahan terhadap Islam yang dilancarkan oleh kaum-kaum sebelah, yang mana fitnah itu tanpa dalil, tanpa data. Saya buka kurang lebih 2 tahun kemarin, iya kok serem sekali nih hujatan-hujatan ini. Akhirnya sedikit-sedikit ingin masuk, bukan maksud untuk meluruskan, hanya ingin sedikit mengkanter Bang, mengkanter subhat-subhat mereka itu sih Bang yang saya dapatkan tuh. Betul. Tapi memang ya, untuk bercerita tentang masalah ini, memang ketika kita menemukan hal yang seperti ini yang terjadi di TikTok ini kan, terus terang pengalaman saya juga ketika saya lihat ini kok ada yang berhijab, ya kan, kayaknya muslimah, tapi berbicaranya tentang ketuhanan, tapi bukan Allah yang mereka bicarakan, tapi malah menjadikan Tuhan mereka ini Yesus loh. Kok ini tampilannya seperti muslimah, tapi mereka berkata menyebutkan Allah, ya kan, menyerupakan, ya kan, menyerupai, memakai Allah segala macam, dan yang dituhankannya Yesus. Ini kok ini kataku kan, makanya aku seringkali nyimak narasi-narasi yang seperti itu. Nah, kebetulan aku pada waktu itu pertama naik ke Komal Simikana, dan kebetulan pada waktu itu Simikana, dia itu berbicara tentang apa namanya, mengklaim bahwasanya Kristen ini penduduk surga katanya kan, dia penduduk surga katanya. Dengan begitu ininya saya bertanya dengan apa namanya, dengan nalar, ya kan, Anda mengklaim bahwasanya Anda ini penduduk surga, mana KTP surgamu, kataku kan. Aku tanya seperti itu baru pertama aku naik Komal. Coba tunjukkan KTP surgamu, kataku. Izin dulu sebentar, untuk teman-teman yang di bawah ya, barangkali ingin berbagi rezeki ya. Ini saudara kita, setiap ini saya yakin mereka minta bantuan. Kalau ada gift ini, tolong kepada saudaraku muslim yang di bawah, barangkali mau berbagi rezeki, dipersilahkan. Ini giftnya saya belum tahu gimana caranya Bang. Tolong di ini kita tanya Bang Malik ini untuk yang bisa mentranslate. Silakan abangku. Klik fotonya Malik, kalau mau gift Bang. Oh gitu. Untuk saudaraku ya, ini buat makan aja. Beliau itu ada di kemah itu sudah lama sekali itu. My brother Malik, I'm from Indonesia, Muslim from Indonesia. Who I can to have you, to give you. Okay, can to. Okay. English speaking. I'm from Indonesia. Can to help you? Maybe can to give me assessment. Just to I have you. I have you. Comment. Oh, komen, suruh komen juga. Ya, dia tidak ngerti Bang. Nggak ngerti bahasa Inggris. Iya. Kena ditranslatekan ke bahasa Syria juga nih. Harus. Ya, biarin sudah saudara-saudara yang di bawah, kalau mau ini ya tolong, kalau mau berbagi rezeki ya, mumpung bulan puasa, pahalanya insya Allah berlipat ganda dalam puasa ini ya. Kalau ada kelebihan rezeki silahkan. Kalau ngirim kopi-kopi ya, kopi jangan mawar, nggak bisa dicairkan mawar kalau di Syria sana. Kopi-kopi kalau mau berdonasi. Kopi ya. Kalau mau berbagi rezeki di bulan puasa ini, mudah-mudahan sebelum ini rezeki saudara-saudaraku yang di bawah nggak seberapa tahu kalau ngirim kopi ataupun itu gimana. Coba gimana ya. Iya, klik saja gambarnya Bang. Klik gambar, klik profilnya itu, klik Bang Malik ya. Baru tapi yang penting sudah beli dulu giftnya itu. Iya, beli dulu koinnya Bang.
tukar dulu koinnya. Uangnya Okay, ditukar dulu. my brother Malik, maybe tomorrow I give you a copy, but no, I'm very busy. Maybe tomorrow I give you, yeah. Okay, I'm sorry, my brother. I'm from Muslim Indonesia, ready to help you. Okay. Yang di bawah sedikit. Kita Oke. cerita di atas. جزاك الله خير الله يحفظكم يا رب Oh, أذان المغرب tidak bisa, صار tidak bisa bahasa Inggris. Itu coba diperlihatkan itu untuk di seputaran si Malik ini, dia berada di ini, kayaknya bagus juga itu. Oh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. English speaking? Oh. Oh, turun ini. Oh, dia mau Sudah pamit. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Coba besok saya cari koin di itu. Saya tak Kenapa biasa. turun? Dia pamit Dia tadi mau- Mas, mau ke room besar paling. Mungkin. Dia buat makan aja kok dia. Kebetulan punya saya sudah habis ininya, sudah saya bagi-bagikan. Saya nggak tahu itu. Coba besok saya cari itu koinnya di TikTok bagaimana. Ya, untuk yang di bawah Gampang silakan aja, Bang. di Langsung player, aja tukar. jangan lupa di Langsung klik share share, juga ya. Ini jangan Gampang lupa aja, tuh. tekan loporen ini, tekan loporen. Atau ke klik Daftar titik hadir, 3 ya. aja, Bang. Klik titik 3 bagian kanan atas tuh, kalau mau isi koin klik titik 3 di bagian kanan atas. Jadi kalau- baru klik saldo. Baru klik saldo, Bang. Kalau mau isi koin gampang itu. Klik titik 3 di bagian kanan atas, baru klik saldo. Cari menu saldo, baru masuk di saldo, tukar koin. Yang begitu, Bang. Mau beli koin melalui saldo yang kita pakai, entah itu Primo ataupun Dana ya, bisa kita beli. Nanti Ataupun coba bisa saya- menukar koin ya, bisa. Kalau koinnya sudah Saya- ada. Saya tak biasa. Nanti coba nanti saya utak-utik lagi gimana. Iyalah bisa nanti kok. Iya. Bisa Tak Kalau di biasa. atas komal begini ya, kalau ada outline gitu kasih aja. Nggak bisa sama juga yang langsung, pencipta langsung, sudah Bang. selesai. Bisa langsung juga klik. Bisa langsung klik profil, langsung klik combo di bawah tuh. Nah, nanti muncul pesannya. Kalau udah ada koinnya Abang, muncul pesannya. Langsung klik tersambung ke Dana, ke BRI, kemana kayak itu. Berapa bank. Oh, ya. Langsung aja klik. Ya, Ini bisa saya contohnya tampilkan Abang. nih ya, saya tampilkan nih Bang. Saya tampilkan. Iya. Ya gimana? Saya nggak biasa soalnya. Nih saya tampilkan nih, tolong dibuat besar nih. Oh ya. Besarkan host. Nah, diperbesar Nih. ya. Ini kok nggak keluar semua ya? Ini yang di bawah, ini yang di bawah ada isi ulang. Ini yang di bawahnya nih. Ketika ini kita nih contoh untuk masuk ke sini kan, klik profile yang kita mau kasih koin. Nah, di situ ada gambar mawar ataupun hadiah ya, yang lain. Nah, kita klik itu. Ketika koin kita tidak mencukupi, bisa isi ulang koin. Itu larinya nanti ke bank kita ya kan, yang kita pakai melalui Primo ya kan, ataupun bank-bank yang lain yang menjadikan di mobile kita kan, bank yang ada di mobile kita, transaksi elektronik bisa kita melalui transaksi itu. Nanti saya isi koin lagi, saya waktu rehat nanti, istirahat nanti, utak-utik mesti dapat ya. Iya. Oke. Terima kasih Bang. Oke. Nanti saya Iya, barangkali abang mau ngasih THR sama host ataupun sama yang ada di Komal, ya kan? Iya. Untuk yang di bawah juga untuk ini ya, untuk memberikan THR-nya barangkali singa, paus, apapun itu, kereta ya, silakan, kami nggak menutup ini ya. Kami menerima kok. Saya utak-utik gimana itu caranya. Saya biasa. Kita sudah kadang ini terfokus pada diskusi. Jadi kalau jenis-jenis game itu nggak open kadang. Jadi saya Tapi itulah betul, nggak tahu. Iya. Betul Kadang Bang, karena terfokus memang dalam diskusi ya.
untuk teman-teman sama mengasih THR. Lebih pantasnya di sini sama host sama bang pecinta ini sudah. Jadi Insya Allah berdua ini nanti saya mualaf. taktik gimana ini Bang Silahkan. Ipul tadi sudah kasih tahu nanti saya sudah malam saya utak-utik gimana gitu. Kalau mau beramal. Iya, karena ini mumpung masih Beliau berdoa sebelum Lebaran ya. Ya insya Allah nanti coba malam nanti saya utak-utik gimana. Enggak, soalnya Jujur aja. emang nggak tahu Bang, jujur. Demi Allah saya nggak tahu. Sebab kadang kalau kita berdiskusi terfokus pada diskusi kita dengan ayat-ayat yang ada di Bible, yang ada di Al-Quran. Jadi kita nggak terfokus akan tentang gib, mawar ataupun paus ataupun apa gitu. Tapi Jadi memang saya betul ya nggak tahu. untuk ini ya, untuk yang di bawah ataupun yang di Kemal juga kita ini tidak terfokus untuk mencari koin sebetulnya ya. Kalau toh misalkan ada di akun kita di di saldo kita ada koinnya, itu hasil daripada pemberian saudara-saudara kita yang memberikan koin, dan itu pun kita nggak berharap, dan ketika kita ada koin kita bagikan lagi kepada saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan ya. Dan kebetulan juga ini koin saya juga udah habis ini. Apa Malik tadi itu. Kalau daripada ke saya ya lebih baik sama Bang Pecinta, Bang Goto, karena ada kewajiban di antara yang keduanya ini Insya Allah. menerima zakat. Ada aja Bang Amir. Iya enggak, saya ini harus bukan ini kalau ini masalah zakat yang wajib menerima gitu. Yang wajib ada kewajiban untuk menerima. Kalau bukan menghinakan ya Bang Amir ya, karena enggak, mualaf menyampaikan ini kebenaran apa yang ini yang saya ketahui gitu. selain daripada wajib sekarang membayar zakat Bang. Zakat. Iya, mualaf Jujur ini kan saya yang mualaf sekarang ini saya lagi menggalang zakat-zakat di dalam keluarga saya untuk saya undang tadi Bang Esau gitu loh, yang ada di masjid beliau sekarang yang diusir sama keluarganya. Jadi saya tadi sudah bicarakan dari siang sama keluarga untuk mengumpulkan zakat-zakatnya untuk diberikan sama Bang Esau. Beliau masih di masjid sekarang, Bang Amir, sekarang diusir sama keluarganya. Pak Esau ini sekarang mualaf dia. Mualaf sudah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dia diusir. Lama kali kita nunggu beliau bersahadat Bang. Saya punya ininya, saya punya nomor HP-nya, saya punya. Tinggal kalau sudah besok atau dekat-dekat Lebaran saya tinggal hubungi. Saya sudah Nggak apa-apa Bang, apa ini koordinasikan nggak Pak? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. 1 tahun yang lalu kami Bang Amir, mengenal beliau ya kan. Bang Amir punya nomor rekeningnya, rekening Bang Esau. Tinggal saya hubungi beliau, masih belum saya minta karena nomor HP-nya sudah ada di saya. Nah, nanti barangkali Bang Amir punya, minta DM kan Bang, mohon izin ya. Saya mau kan saya punya ini, saya sudah ikuti sampean. Nanti saya DM ke sampean hubungi DM di beliau. Saya kasih ininya ya, saya kasih nomor HP-nya beliau. Siap, di DM aja Bang ya. Saya juga minta Bang. Diusir sama anak istrinya gitu loh. Jadi Nah, dia ikut. dia di mana Bang? Di masjid. Yayasan. Di masjid di Bandung dia sekarang. Di Bandung ya. Kalau Pak Isau itu kan di Bandung. Jadi memang mengenal Pak Isau ini Bang, izin sebentar ya. Jadi mengenal Pak Isau ini, Bang Isau ini kan, dia Nasrani kan Bang ya. Kalau nggak salah Nasrani. Saya mengenal Bang Isau ini dari semenjak saya masih pegang official Blender 03 dulu. Oh, yang Blender itu. Iya, Blender 03, official Blender 03. Dan seringkali Bang Isau ini naik ke Komal. Pada waktu pertama naik Komal malu-malu mau dia. Iya. Dan alhamdulillah sekarang ini berita yang paling menggembirakan untukku ya. Di Komal siapa Bang itu Bang Isau ini? Beliau sahadatnya sama mertua. Isi tidak tahu bang semua. Meskipun saya di sahabat Bang Juma. Tembak mungkin sekarang tidak berteman. Jadi saya ikuti sekarang.
Tapi Bang Amir, mohon izin Bang Amir. Saya buka di sini, dibuka di HP satunya. Di sini nama Esau itu banyak, Bang. Esau yang mana nih, Bang? Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Le Regar, masuk Le Regar. Naik. Isau yang gambar Yang Esau yang mana profilnya itu Bang? gambar bunga mawar, Bang. Ada Kalau nggak di salah saya, sih. ada di saya ininya. Oh, Ada di mohon saya. izin besarkan aku, Bang Hos. Yang mana ini Esau ini nih? Mohon izin. Lebih baik langsung ke HP-nya saya ke nomor Yang gambar profilnya itu bunga mawar kalau nggak salah Bang Isau itu. Dari dulu sampai sekarang ini kayaknya nggak ganti beliau. Iya. Iya, kadang ada yang kena tembak dia, ada yang ditembak sama oten-oten. Ya kalau host tunggu Bunga singa mawar. saja. Sempat ada yang mau Nah timbang. itu yang mawar merah dan putih itu. Ya itu sudah. So, Tapi ini pengikutnya masih 800, Bang. Itu sudah. Barusan aktif beliau itu, tak hubungi, tak undang ke sini, tak naik. DM saja Bang. itu pun Iya, kemarin di barangkali. ada blender KW juga ada ngaku-ngaku blender waktu debat dia Pak dengan Luga timbunan di komelnya Miska itu. Itu sudah anunya akunnya. Oh, ini Bang ya, yang paling atas ya. Tadi Yang paling dia atas aktif dia, saya hubung, nggak datang dia ke sini, nggak tahu di room mana dia kan. Tapi di Bandung pun ada api juga Dari Pak. masjid diusir sama anaknya, diusir sama mertuanya. Iya, tapi lah kasihan lah anunya gitu. Ya Allah. Di api Bandung itu pun ada juga api Bandung, api Jabar lah. Ya memang kalau dari dulu juga Bang Isau ini kayak kulit bawang ya. Kulit bawang dia nih kayak kulit apa ya? Dia Tipis naik ke lagi sini pada. tempo hari ya Bang Goto ya. Maaf, saya kasih tahu, saya sudah mualaf. Teleponnya di bawah, Bang. Tuh saya nomor Ada kah? teleponnya di bawah, Bang. Coba Itu di bawah saya tapping. Jangan di ini Bang. Khawatirnya salah alamat kan Bang Amir, khawatirnya karena akun ini kan bisa ditiru orang lain Bang Amir ya. Iya, coba nomor anunya aja, nomor HP-nya itu Bang Goto mungkin. Nomor WA-nya aja Bang Got. Itu Iya, nomor nomor- WA-nya di bawah saya tapping. Jangan di typing Bang, di ini aja, di DM aja langsung ke masing-masing DM kan Abang bisa DM. Saya cari ininya dulu ya, saya cari. DM langsung lagi bagus sebab apa nanti begitu dia on kan ada tandanya menyala berarti dia tengah on. Ini ada tamu Bang Gerhana. Selamat malam Islam Kristen Bang. Disapa dulu Bang. Ini ada tamu nih Bang Host. Bang Gerhana, selamat malam. Bang Gerhana, selamat malam. Ya, selamat malam kembali. Selamat malam Bang Sapu Jagat Islam Muslim Bang. Bagas dari Kemal siapa tadi Bagas? Dari PNN. Oh, Mas PNN. Jadi sama-sama menginjili kami. menginjil ya. Iya, Kalau boleh Iya, Pak. nanya Bang Nas, kalau menurut Bang Nas sendiri, Yesus ini layak nggak disembah oleh Kristen-Kristen sesat ini, Bang Nas? Enggak ya. Alasannya apa, Bang Nas? Karena Yesus Kristus adalah tokoh fiktif buatan Yunani. Oh gitu ya, jadi nggak jelas juga ya? Nggak jelas ya? Iya, karena begini Bang, Yesus ini kan kalau dalam Bible itu kan dikatakan Yesus Kristus seorang Tuhan yang hidup di tengah Bani Israel. Ya. Siap pengambil, siap. Lanjut Bang Nas. Jadi sementara bangsa Israel, kalau Yesus seorang Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel, catatan bangsa Israel terhadap Yesus yang bagaimana?
Maka kita akan melihat di Sanhedrin 43a, Yesus Nazaret matinya dihukum rajam, bukan disalib. Oh gitu toh. Jadi kalau boleh tahu Iya. ini tokoh Yesus ini ada berapa orang sih ini Yesus ini Banyak. Bang? Banyak ya? Banyak. Jadi tadi bukan itu yang saya Bang Goto sama si Timothy Al-Awal itu, yang sosok tahu ajaran Islam itu. Timothy Al-Awal. Jadi dia membuat kepembekalan lah dia sama Kristen di Komalnya Pak Erben. Kalau kita bertanya tentang kitab Kejadian, jawabannya begini kan gitulah, tentang biasa-biasa lah yang di Komal-Komal ini. Jadi saya coba nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tanyakan di luar yang ditanyakan mereka, yang dibekali. Jadi saya tanyakan begini, berdasarkan daripada kitab Kejadian 1:1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam keadaan gelap gulita dan kosong, roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, gimana tuh Jadi ceritanya? setelah Tuhan, ya itu kan sesuai dengan Kejadian. Bagus cinta, Itu bunyinya di kitab Kejadian. Lewat DM. Siap. Ya. Siap Bang, siap. Makasih Bang. Jadi seterusnya kan di situ dikatakan setelah Tuhan tahu terang itu baik, maka dia ciptakan terang. Lalu dia pisah keduanya. Jadi kalau dikatakan di situ gelap di situ dalam artian terang dan gelap dalam artian ayat ini adalah cahaya matahari, matahari baru diadakan hari keempat. Hari keempat ya? Iya. Sementara hari pertama udah ada gelap terang. Sepakat, itu pengertiannya teologi ya. Saya tanya, kuasa kegelapan di dalam ajaran Kristen kuasa siapa? Iblis. Kuasa terang siapa? Kuasa Tuhan. Jadi kalau di dalam ayat itu berarti duluan ada iblis, baru ada Tuhan, gue bilang. Turun kau katanya. Langsung kembalilah. Diturunkan karena begini. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam keadaan gelap gulita dan kosong. Kuasa kegelapan siapa? Iblis. Setelah Tuhan tahu terang itu baik, maka dia ciptakan terang. Tuhan itu siapa? Terang itu siapa? Tuhan. Berarti duluan ada iblis di alam ini, baru ada Tuhan. Betul. Turun kau katanya. Nah, turunkannya. dan ketika ini juga Bang Dah, ketika langit bumi ini dengan keadaan kosong ini Roh Kudus melayang-layang di atas air ini, di mana air itu? Dapatnya? Enggak, kuasa bukan gitu maksudnya itu Bang. Kuasa kudus itu roh Allah itu yang melayang-layang itu berarti di kuasa kegelapan. Berarti roh Allah Kristen itu adalah iblis. Kuasa kegelapan. Ya. Jadi sementara Tuhan itu kan kuasa terang. Marah-marah mereka sama aku. Pastilah tantrum. Ini gabrul ini ya. Tuhannya Jadi, saja. marahnya mereka itu bangsa pujagat, marahnya itu karena kebongkarnya Bang. Aku pikir mereka marah sama aku karena aku kurang ganteng. Gitu ya. Jadi makanya dari itu Bang Nasution ini kan ganteng Bang Nasution ini, karena abang bongkar aja itu, jadi perpuluhannya agak sedikit pecah. Nah, terancam itu. Makanya Apa Bang Anda. tanggapan Bang Regar? Bang Epul, apa tanggapan Bang Regar? Bang Regar, silakan Bang Regar. Jangan jujur kali lah Eko. Memang jujur tuh menyakitkan memang. Obat itu pahit ya Bang Anda ya. Saya yang minta nomornya. Ini salah satu guru ini, abang ini salah satu
satu guruku tentang Islam nih, Lai Siregar nih, mantap beliau nih, masya Allah nih. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya, padahal awak muridnya itu, masya Allah. Barakallah. Begini Bang, saya baca di apa nih? Iya Bang, saya pernah membaca di apa itu kitab Kejadian itu tentang kejadian apa nih mitos Babilonia di abad 18 sebelum Masehi itu. Mungkin plagiarisme dari kata-kata Enuma Elis. Mirip sekali dengan kata-kata Enuma Elis. Menggunakan bahasa Akadia dari Marduk. Bisa jadi juga begitu. Tentang Yohanes 1 ayat 1. Wah, itu pun kemungkinan dari Platoisme juga. Mirip. Coba perhatikan ayat-ayat filsafat Platoisme. Dan Enuma Elis. Abad Jadi 18. begini muslim ya. Muslim nggak bakalan paham karena bukan begitu, pastinya begini. Kalian tidak sertai Roh Kudus. Biarin dulu Mas itu. Lanjut. Lanjut. Ada guyonnya sedikit biar tidak tegang. Sedangkan begini Bang ya, kita lihat dari apa nih transfigurasi Yesus di gunung itu ya, ada perbedaan ayat yang di Matius 17 nomor 1 dengan di Lukas 9:28 itu berbeda. Satu mengatakan 6 hari, satu mengatakan 8 hari. Begitu saya tanya nih, ya nggak apa-apa, berbeda itu biasa. Tetapi kan genap, loh, berarti kalau 10 pun nggak apa-apa dong, genap aku. Ketawanya. Kesalahan sedikit aja gitu. Nah. Yohanes 1 ayat 1 itu masa firman itu. Coba Bang Enggak, perhatikan Platoisme. Enggak, kalau menurut saya bukan gitu, Bang. Ajaran Kristen itu ajarannya sangat keren. Kerennya begini. Jangankan tentang segala sesuatu, apalagi diterjemahkan ke bahasa Indonesia bisa dipahami semua orang. Maka ajaran Kristen itu ajarannya tegas, lugas, bahasanya sederhana, nggak perlu pemikiran lebih untuk memahaminya. Bahkan level keimanan di dalam Kristen juga ada disebutkan dalam Bible. Tanda ini akan menyertai orang-orang yang beriman. 1. Mereka dapat mengusir roh iblis dengan menyebut nama Yesus. Yang kedua, mereka sekalipun minum racun maut tidak terjadi apa-apa. Markus 16:18. Berani nggak dia? Mereka dapat melakukan penyembuhan. Yang paling spektakulernya itu yang pertama. Mereka dapat bernubuat dengan mengusir iblis dengan menyebut nama Yesus. Jadi di penghakiman nanti apa kata Oten sama Yesus? Bukankah kami telah bernubuat atas namamu? Kan ada di situ. Apa jawaban Yesus? Enyah kau di sini wahai pembuat keonaran. Saya tidak mengenalmu. Sementara ini iman tertinggi Kristen dapat bernubuat. Sedangkan orang yang bernubuat tidak dikenal Yesus. Jadi kalau kayak gini bahasa Arabnya paniang kapaloden. Nah, sehingga bisa kita temukan begini. Ternyata kalau menurut standarisasi iman Kristen yang saya bacakan tadi, Tuhan Yesus itu belum beriman, belum bisa diterima kekristenan imannya Tuhan Yesus berdasarkan parameter tadi. Yang sudah beriman siapa? Paulus. Nah, di mana Paulus? Kita tahu dia dapat mengusir setan, dia dapat melakukan penyembuhan, kecuali untuk ayamnya dia sendiri kan nggak bisa dia sembuhkan. Di suatu saat dia sedang membakar semak. Di dalam semak itu ada seekor ular berbisa. Ular ini melilit tangannya. Dia kembali melibaskan ular itu ke dalam api. Dia tidak apa-apa. Orang-orang mengira dia sudah celaka. Berarti ketiga kriteria iman Kristen ini udah dimiliki Yesus. Dimiliki Paulus. Nah, Yesus gimana? Yesus benar, dia dapat mengusir iblis.
Dia melakukan penyembuhan, orang buta bisa disembuhkannya. Tetapi Tuhan Yesus kesandung, dia minum anggur asam yang dicampur bunga karang, lalu dia menundukkan kepala dan berkata selesai sudah, lalu dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya berarti mati. Oh, itu ayat itu bertentangan juga loh Bang. Ada 3 ayat itu. Pertama, bentar Bang ya. Eli Eli lama sabatani. Itu di Matius. Dan yang kedua di Lukas. Ya Allah ya Bapa, kuserahkan nyawaku di tanganmu. Dan yang ketiga itu yang Abang katakan tadi, sudah selesai. Ketika perkataan itu mana yang betul? Pernah Bang Goto? Namanya Luki naik Bang. di sini. Cara matinya Yesus itu 5 macam Bang. Tapi perkataan itu 3 itu berbeda semua. Yang mana yang satu betul nggak mengerti aku. Enggak, kan jelasnya kalau arti daripada menyerahkan nyawanya berarti mati. Berarti dia mati minum racun. Tapi yang paling spektakuler di sekitar jam 3 sore dengan lantang hal ini didengarkan oleh tentara Romawi, mengira masuk nanti Sabat Yesus belum mati di tiang salib. Tiang salib tidak ada yang jaga karena bangsa Yahudi taat akan Sabat. Nanti malam Sabat. Iya. Untuk mempercepat kematiannya, diburailah perut Yesus, maka matilah ia. Jadi makanya malam Sabat, masuk Sabat, mayat Yesus sudah dikafani oleh Yusuf Arimatea, sudah nginap di kubur batu yang baru itu. Berarti matinya diburai perutnya. Ada tamu ini komplek. Oh, Iya. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum, standby. Ya. Gimana kabarnya? Tapi ini ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini kita di atas kan bincang-bincang ya. Selalu ada pertanyaan tentang masalah sifat. Artinya sifat Allah yang 20 itu yang selalu ditanyakan. Tapi kajian saya sendiri tidak tahu salah apa bagaimana ya kan kajiannya, pertanyaan daripada oten-oten yang selalu saya bayangkan. Tetapi dari siang tadi, dari malam saya ini, setelah ini saya baru dapat kesimpulan dalam hati nurani saya. Tidak tahu benar apa menurut saudara-saudara ya kan. Coba Bang Nas, ini seperti Allah qadiran, berkuasa, atau baka, atau sami'an, anggaplah sami'an gitu loh, mendengar ya kan. Itu kekal atau bagaimana sifat itu? Tapi jujur saya bukan mujadalah ini ya. Nanti siapa tahu ada pertanyaan maksud saya tuh jawabannya begini gitu. Kalau menurut Bang Nas atau teman-teman yang lain gimana? Sifat Allah ini kekal apa bagaimana? Seperti berfirman kekal bagaimana? Jadi begini abangku, kalau saya menjelaskan ya, kalau salah nanti tolong saya disalahkan. Ya kita ini kan saling ini Saling gitu, share, saling mengisi, saling mengisi. Jadi kita berangkat dulu dari kitab-kitab Tuhan yang terdahulu, kitab-kitab Allah kepada kaum Bani Israel. Yang mana di dalam Bani Israel mereka menyebut Tuhannya itu dengan Hasem, yang memiliki 72 nama yang gak boleh disebutkan. Mereka makanya diapakan, mereka mengkiaskan itu dengan menyatakan YHWH, atau dia memanggil Adonai. Jadi di situ untuk mengelakkan menyebutkan yang 72. Nah Bang begini maksud saya Sedangkan begini, Bang. Maksud saya kan enggak arahnya ke situ Bang. Ada Arahnya ke sini, pertanyaannya Bang. Oten gitu loh. Ada pertanyaannya Oten, kekal apa tidak sifat itu katanya gitu. Sami'an gitu. Enggak, bukan. firman. Kita wajib ada dulu pegangan kita baru kita bisa menjawab. Iya. Jadi kalau kita soalan jawaban ini apanya nanti mereka bisa kacaukan kita. Jadi kalau sudah ada layout di hati kita apa yang kita tuju, nah mereka nggak bisa lari karena kita akan kembali ke koridornya. Jadi begini, di saat mereka menyatakan Tuhannya itu menyebutkan Hasem menuju kepada 72 nama, kita pun gitu juga. Di saat kita menyebut Allah untuk menuju kepada 99 nama, umpamanya Allah yang Maha Besar,
Bagaimana supaya kalau Allah itu maha besar, karena ruh yang ada di dalam diri kita ini mengandung daripada seluruh sifat-sifat dan nama-nama Allah. Bagaimana rasa ingin besar yang ada dalam hati, bagaimana untuk memilikinya, sehingga kita memiliki besarnya makhluk tapi bukan maha besarnya Tuhan. Rahim, bagaimana kita memiliki sifat rahimnya Allah tetapi rahimnya makhluk. Bagaimana kita mempelajari? Itulah gunanya, bukan masalah kadim. Jadi nama-nama Allah itu melekat pada berinya kekal, tetapi itu ada pada roh yang menghidupkan kita. Jadi roh kita ini yang telah diberi nama, yang diberi isim ini. Jadi kalau Allah kan dengan 99 namanya sebagai Khalik, kita, roh kita memiliki sebuah nama, yang mana kita memiliki 99 nama itu juga, tetapi bukan sebagai Khalik, sebagai makhluk. Jadi kita menuju kepada ke situ. Jadi kalau bayangan saya demikian, kalau salah mohon dikoreksi sayanya. Kita tidak terpengaruh dengan framing-framing mereka karena mereka nggak tahu bagaimana Tuhannya Yudaism. Pendapat saya gitu, Bang. Iya. Nggak tahu yang lain bagaimana. Kalau yang ada pendapat yang lain? Ya lebih kurang seperti itu. Tapi kebanyakan sebetulnya Trinitas yang tawarkan ke kita, selalu war-warkan ke kita itu. Dulu sebelum itu saya pernah juga lah diskusi lah, ya dia orang Kristen juga lah, teman lah, kan saya banyak teman juga orang Kristen. Ya. Sebetulnya di dalam Bible itu tidak ada mengenal konsep Trinitas itu di dalam Bible nggak ada sebetulnya, karena salah pemahaman ayat-ayat yang ambigu, contohnya Yohanes 1 dengan Lukas 2:11 kayak gitu. Dia jadi ayat-ayat itu ambigu, penafsiran yang seakan-akan aku dan Bapak itu satu pribadi gitu sebetulnya. Bahkan di dalam, mungkin abang itu ya, abang pecinta ini kan dia pemuda gereja. Mungkin kalau buku yang Bible yang dipegang frater yang Katolik itu ya, tapi saya pun kalau mendapatkan akses untuk mendapatkan buku Bible yang dipegang frater Penatua Katolik bisa juga, tidak ada masalah sih bagi saya untuk akses ke situ banyak juga. Kalau untuk mendapatkan Bible seperti itu, Bible yang dijual itu tidak sama Bible yang dipegang frater. Sebab yang dipegang frater ataupun yang penatua yang tingkat pastor itu ada catatan kaki di sebelahnya, itu ada garis kuningnya itu. Garis kuning kan istilahnya berhati-hati bahwa ini adalah catatan yang tidak asli begitu. Sebetulnya sisipan lah orang panggil. Sebetulnya di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus itu pun waktu diterjemahkan pertama kali kodeks tertua itu pun sudah ada catatan di sebelah tepinya itu. Sebetulnya catatan-catatan itu, coba kalau orang mendapatkan Bible yang dari frater lah, yang bukan yang dijual bebas di LAI itu frater kan Bang ya kalau di Katolik Bang pecinta kan. Tahu kalau saya menguraikan begini ya, ini dapat renungan dari saya sendiri gitu. Jadi ada di ketauhidan gitu. Setelah saya renungkan seperti Sami'an, saya rasa ada di kekal juga, tapi kekalnya bukan Tuhan, tapi kekal di sifatnya. Seperti Sami'an, kalau tidak dikatakan kekal, Sami'an ini mendengar, berarti Allah itu tidak mendengar, berarti kan sudah tidak kekal. Kalau sudah tidak mendengar, berarti tetap selamanya Allah itu mendengar. Berarti kekal Allah itu, sifat itu kekal pada diri Allah sendiri. Terus basiran, Allah itu melihat. Tapi kalau tidak bisa dikatakan kekal, kan lawan Mohan kan buta. Kalau dikatakan buta berarti tidak kekal. Berarti jelas kalau namanya sifat ini kekal juga, tapi sifat pada sifatnya bukan Tuhan. Itu jawabannya kalau menurut saya. Oh ya, untuk saudara-saudaraku, untuk yang di atas Komal host, terima kasih. Aku mau persiapan mau berangkat sebelum subuh ya, habis sahur nanti mau berangkat.
Oh iya iya. Siap Bang Ipul, siap. Hati-hati Bang, sukses selalu Bang. Siap, hati-hati ya. Thank you ya, Sukses terima selalu, kasih Bang Ipul. untuk host saudaraku. Salam untuk semua keluarganya, Sehat sehat-sehat selalu selalu. dan Karena bentuk katanya toh dalam yang bentuk percaya kata. kepada Yesus kan bukan satu orang. Yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus banyak disebutlah anak-anak Allah. Tapi kalau ada orang mengaku anak Allah, saya itu nggak protes. Bang Emang gini Bang. Ini kan kita pakai logika bahasa nih Bang ya. Kalau misalnya di sini nih disebut Galatia 3 ayat 26 seperti yang aku tampilkan di sini. Tetapi semua orang, ini kan ngomong jamak nih. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Kenapa menggunakan kata anak-anak Allah? Karena lebih dari satu orang. Iya. Betul. Kalau merujuk kepada satu orang disebutnya apa? Anak Ya, kalau anak Ya, Allah anak yang satu orang itu hanya Allah, hanya anaknya. Anaknya kan kalau disebut ini kan Galatia 4 ayat 4 setelah genap waktunya Allah mengutus anak-anaknya, bukan mengutus anak-anaknya, tapi anaknya. Nggak gini loh Bang. Nggak gini kan, menurut logika bahasa ini aja, kenapa disebut anak-anak Allah? Karena di sini tetapi semua orang, dia merujuk kepada semua orang, itulah setiap orang, semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah tapi kalau si Aderion ini ya adalah bagian dari si anak-anak Allah ini, yaitu anak Allah juga dong. Ya nggak apa-apa. Gimana Kalau memang bisa? kalau itu saya nggak masalah. Kalau bagian dari anak-anak Allah, dia disebut anak Allah, ya tepat juga. Nah, tapi yang kedua, kalau ada disebut anak Allah, kita harus tahu maksud dia itu bagian dari kejamakan atau yang ditujukan kepada Yesus sebagai anak Allah. Itu kita harus mengetahui itu. Yesus, bener Bang, tapi Yesus ini disebut secara khusus, disebutnya anak tunggal Allah, monogenes theos. Nah, kita itu tidak pernah disebut monogenes theos. Karena kita tidak dilahirkan, kita bukan berasal dari Allah. Kita tuh dari dunia, Yesus dari atas. Nah, betul, itu bedanya, betul. toh. Itulah Benar. perbedaannya. Jadi maksud saya, kita mesti tahu perbedaannya. Iya betul Bang. Jangan karena kita bagian dari kejamakan itu lalu kita sama dengan anak tunggal Allah. Bukan. Tapi enggak, ini kan tadi kan aku bilang kan kita anak Allah bukan anak tunggal Allah, aku bilang Bang. Bagian dari anak-anak Allah itu ya adalah anak Allah juga. Saya kira narasi dalam Alkitab itu, ayat-ayat dalam Alkitab itu ada yang disebut anak tunggal Allah, ada yang disebut anak Allah. Yang dimaksudkan ya anak tunggal Allah. Begitu. Jadi kita mesti tahu itu. Ini kan persoalan bahasa saja. Benar. Tapi di sini yang disebut yang di dalam Galatia 3 ayat 26 ini, apakah yang dimaksud anak Allah di sini adalah monogenes theos, anak tunggal Allah? Kan bukan. Anak tunggal Allah itu kan sudah sangat dijelaskan sama Rasul Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 18 bahwa tidak seorang pun, termasuk kita nih, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi si anak ini loh, anak tunggal Allah ini yang menyatakan. Loh, kita ini tidak pernah menyatakan Allah. Kita tuh Allah itu dinyatakan kepada kita justru. Justru Yesus inilah yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu, bukan si Aderion. Jadi Aderion tidak bisa disebut monogenes theos. Justru si Aderion ini, kita disebut anak Allah karena Kristus, bukan karena kita anak Allah sebenarnya. Karena Kristus inilah kita terikut sama Dia. Aslinya kita
dalam tanda kutip gembel, aslinya dalam tanda kutip gembel, yang anak yang benar-benar diakui ya cuma hanya Yesus, cuma Iya. hanya dia satu-satunya disebut. Iya ya Kita bang, tuh nggak itu ada. ayat di sini mengatakan kalau kita sudah menerima Yesus, kita juga dipanggil anak Allah juga. Benar. Ya, tapi bukan anak tunggal Allah. Iya, maksudnya begitu, kita harus membedakan ya, mana anak Allah yang tunggal, mana anak Allah yang dinyatakan Tuhan Yesus. Begitu. Kalau Sebagai anak anak-anaknya. tunggal ya itu Tuhan Yesus. Kalau kita bukan anak tunggal Bapa itu tidak. Jadi saya kira tidak sulit untuk memahami itu. Cuma kita yang bolak-balik bahasa itu. Ya. Kita lanjutkan yang Iya, tadi. ini wordplay ini namanya. Karena namanya juga diskusikan bang. Jadi iya, karena di antara Jangan menyerah tulang. karena di antara kita itu bagaimana caranya supaya diskusi itu sulit. Ya kalau gampang nanti kita jadi main sweet-sweetan. Justru diskusi ini dipersulit Harus supaya lama. dipersulit. Harus dipersulit. Lanjut. Batas mana kita tadi? Iya bang. Udah selesai belum anak Allah bang? Emang aku nggak anak Allah sekarang? Sudah selesai pisang. Astaga. habis sudah bang. Loh, bener si pisang bener loh, Amang. Jangan-jangan kita ngomong dia nggak denger gitu loh maksudnya. Bang Emang. Bang Emang, lo bener lo. Si pisang itu bener. Kali ini udah bener nih. Tadi salah. Nggak bercanda pisang. Gue bercanda pisang. Bang, tadi gue bercanda. Lu jangan terlalu serius-serius amat. Bang Emang. Ya, silakan. Ah, kira-kira gimana Bang menurut Abang nih tentang kita ini anak Allah atau bukan tuh? Ini bahaya loh Bang. Kita anak Allah kalau kita dilahirkan dari bumi yang tidak panah. Datanya di 1 Korintus 1 Petrus 1 ayat 23. Saya bacakan ya. Oke lah. 1 Petrus 1 23. Oke, silakan Bang. Karena kamu telah dilahirkan Kita hard feeling ya Bang ya. dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau kita secara jasmani dilahirkan dari benih yang panah, itu sperma. Tetapi kalau kita dilahirkan dari benih yang tidak panah, yaitu dari firman, nah, di Lukas 8 ayat 11 itu kan perumpamaan benih itu tentang firman Allah. Kalau makanya Nikodemus nggak ngerti apa itu dilahirkan dari air dan roh. Itu Maka kalau kita dilahirkan kembali, baru kita disebut anak Allah. Kalau tidak dilahirkan dari benih ilahi, dari firman, firman itu kan roh. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita tidak dilahirkan dari benih ilahi atau benih yang tidak panah, kita tidak berhak disebut anak Allah. Ini loh, ini Rasul Yohanes sudah menjelaskan tentang itu loh, Bang. Di sini ya, ini di dalam 1 Yohanes. Iya ini Bang, ini aku belum baca Bang. Di 1 Yohanes 3 ayat 10. enggak bukan, ini kebetulan di 1 Yohanes 5 ayat 1, ya kan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari orang yang mengasihi dia, mengasihi Kristus, mengasihi dia yang melahirkan, berarti merujuk ke siapa nih? Bapak kan gitu. Bapak dong yang melahirkan. Iya. Ya kan? Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya, mengasihi juga Yesus. Kan gitu. Nah, itulah makanya di ayat keduanya, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Berarti kita juga pun saling mengasihi nih. Itu maksudnya di ayat kedua. Jadi nggak ada alasan kalau kita bukan anak Allah, Bang, karena kita percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Baik, terima kasih. Apakah kita yang percaya, yang aku percaya itu mengasihi Allah? Mengasihi Allah harus melakukan segala perintah Allah. Apakah kita sudah melakukan perintah Allah semuanya? Tanya diri Itu masing-masing. tentang penghakiman. Itu diri tentang masing-masing penghakiman. Ya, kalau itu Betul. pertanyaan kepada Itu nanti pribadi penghakimannya. masing-masing.
Itu sifatnya penghakiman, Pak. Nanti Pertanyaan kalau tadi aku bilang, oh enggak, belum. Berarti dia hakim lah gua. Shalom. Pertanyaan tadi gimana? Pertanyaannya belum ada. Sekarang pertanyaan baru aja. Apakah kita mengasihi Allah? Kan tadi gitu pertanyaan Bang itu. Nah, itu kan sifatnya kan udah bentuk justice kan. Judgment itu, penghakiman. Ya. Itu kita yang nilai kan bukan kita, Pak. Ya iyalah, yang menilainya ya Allah lah. Allah. Nah, itu bukan di ranah diskusi. Itu ranahnya di penghakiman nanti. Kalau Petrus berkata, yang kelihatan saja kita tidak saling mengasihi, bagaimana kita mengasihi yang tidak kelihatan? Betul kali itu pun Itulah Cuman aku jawabannya. mau bertanya dulu sama Abang Emang ini. Sabar dulu, Abang aku Emang. tadi sabar dulu lain Nabi. Apalah. Tadi kan siapa si Abang